Dengan guntur dan kilat sebagai tubuhnya dan kesadaran Mang Wang sebagai jiwanya, naga dan ular itu selaras dengan pikiran Qin Lai dan mengamuk di tengah-tengah praktisi bela diri 8 kuil ekstrim. Praktisi bela diri Rilem Manifestasi dan Nether Passage tidak dapat menahan serangan naga dan ular. Hanya butuh beberapa saat sebelum selusin dari mereka terbunuh. Merusak. Di dekatnya, Joyful Union Sex Referred. Full berteriak muram pada Sueli. Badai abu-abu yang bergejolak terbang keluar dari lengan Referred. Full. Topan itu bercampur dengan pasir hitam dan dipenuhi dengan energi aneh yang mampu menghancurkan niat jiwa. Ketika tubuh Tika, yang dirasuki oleh Sueli, dan darah iblis yang terkondensasi dari darah segar diselimuti oleh topan, iblis darah segera runtuh. Pasir melarutkan jiwa. Sueli berteriak dengan nada aneh sebelum menggerakkan tubuh Tika untuk segera mengeluarkan dirinya dari topan. Itu benar, ini adalah pasir yang melarutkan jiwa. Itu dibuat khusus untuk pelompat jiwa sepertimu. Referred. Full tertawa muram. Siklon abu-abu bercampur pasir hitam pekat berputar ke arah Sueli. Pada saat yang sama, pasir di dalam topan menyerupai bintang hitam dan membuat suara siulan melengking saat bergerak. Gumpalan cahaya merah darah tiba-tiba keluar dari tubuh Tika. Cahaya berdarah yang disentuh oleh Soul Dissolving Sense segera meleleh. Suara mendesing. Sueli terbang keluar dari topan abu-abu dan tiba di sebelah Qin Lai dalam sekejap. Sebelum Qin Lai bisa bereaksi, Sueli menyelinap ke dalam dahi Qin Lai. Pasir pelarut jiwa ditempa dari api fosfor dari mayat busuk. Kecuali jika itu adalah jiwa yang tidak dapat binasa dari alam yang tidak dapat dihancurkan, jiwa manapun akan terkorosi olehnya. Sueli menyelinap kembali ke orb penekan jiwa dan selanjutnya berkomentar dengan rasa takut yang tersisa, saya tidak bisa berurusan dengan orang ini. Alam asliku adalah alam nirvana, dan jiwaku tidak dapat binasa. Saya tidak bisa mengabaikan korosi Soul Dissolving Sense. Jika saya melawan orang ini dengan setengah jiwa saya bisa binasa kapan saja. Pergi. Saya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan dan tidak dapat mengisi kembali diri saya di tanah ini. Aku tidak bisa mengulur lebih lama lagi. Hampir pada saat yang sama, Kuluo, yang bertarung melawan Mo He, Nihan, dan Zhan Tianyi, melambaikan tongkat tulang putihnya. Dia menciptakan pemandangan yang menakutkan, lautan mayat dan tulang di udara, saat dia berteriak pada Qin Lai dalam bahasa Nether Realm. Sebagai elit bertanduk 6, Kuluo dengan paksa bentrok melawan Mo He, Nihan, dan Zhan Tianyi tanpa jatuh ke dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Song Xiyuan dan Xie Zizang juga bergabung dalam pertempuran pada awalnya, tetapi mereka juga tidak dapat menjebaknya. Orang bisa dengan jelas melihat keganasan pria ini. Namun, tempat ini tidak tercakup dalam energi iblis bawah. Saat bertarung melawan Mo He dan yang lainnya, setiap kali Kuluo menggunakan kekuatannya, dia akan kehilangannya secara permanen. Tidak ada cara baginya untuk mengisi kembali atau memulihkannya. Selanjutnya, selama dia tetap di sini, dia harus membagi fokusnya dan sepenuhnya menutupi dirinya dengan energi iblis bawah tanah yang halus. Ini dilakukan untuk mencegah energi roh dunia merembes ke dalam tubuhnya. Dalam situasi ini, di mana tidak ada waktu, medan, atau tenaga di sisinya, sangat tidak rasional untuk melawan musuh sampai mati. Ling Yuxi dan Lang Xie telah pergi lebih awal, dan jiwa alam nirvana Sueli tidak dapat melanjutkan pertempuran setelah pasir pelarut jiwa muncul. Kuluo dengan cepat kelelahan yang menyebabkan situasi tiba-tiba menuju titik kritis. Apakah guntur dan kilat di bawah tanah cukup kuat untuk menjebak orang-orang ini di sini? Qin Lai mengerutkan kening dan berkomunikasi dengan Mang Wang. Selain ahli alam fragmentasi itu bisa menjebak semua praktisi bela diri lainnya setidaknya selama 1 jam. Jawab Mang Wang. Baik. Qin Lai melirik Kuluo dari jauh sebelum tiba-tiba berkata, mundur. Sosoknya bergerak seperti sambaran petir, Qin Lai memimpin dan terbang keluar terlebih dahulu. Ketika Kuluo melihatnya pergi, energi iblis bawah tanah di sekitarnya segera menyembur keluar dengan liar dan membanjiri lingkungan dalam sekejap dengan energi iblis bawah tanah hitam pekat yang menyerupai awan hitam tebal. Tatapan Mo He, Nihan, Zhan Tianyi, dan yang lainnya dipengaruhi oleh energi iblis bawah, dan mereka sebenarnya tidak bisa melihat di mana Kuluo berada untuk jangka waktu tertentu. Sementara itu, boneka tulang putih yang bentrok dengan praktisi bela diri dari Eight Extreme Temple, Joyful Union Sect, dan Profound Heaven Alliance semuanya melompat, memasuki pusat energi iblis bawah tanah yang tebal seolah-olah mereka telah menerima sinyal dari Kuluo. Energi iblis bawah tanah yang tebal dan hitam pekat menyerupai pusaran air raksasa yang menelan boneka tulang putih dan dengan cepat menyapu keluar pada saat yang bersamaan. Mengejar. Mo, dia berteriak. Zhan Tianyi, Nihan, dan Referred. Full tertawa dingin, hendak mengejar pusaran air yang gelap gulita. Prak 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 prak. Bum bum bum. Tiba-tiba,
guntur dan kilat di langit berubah menjadi ganas. Petir sebesar naga raksasa mulai meledak ke bawah dalam hiruk-pikuk. Pada saat yang sama, petir yang menutupi permukaan tanah juga menjadi liar dan ganas dalam sekejap. Petir mulai menjerat setiap praktisi bela diri seperti rantai yang menyilaukan setebal lengan yang telah menumbuhkan pikiran mereka sendiri. Ujung pohon Thunder Blitz yang didirikan oleh Mang Wang di lapisan luar zona pertempuran secara bersamaan memuntahkan petir yang sama menyilaukannya. Sambaran petir melintas di atas kepala orang banyak, membentuk jaring guntur di langit yang luasnya puluhan hektar. Itu menutupi langit di atas kerumunan. Saat guntur dan kilat di langit menabrak jaring guntur raksasa, mereka menyebabkan jaring besar diisi dengan guntur dan berkobar dengan kilat. Seolah-olah mereka menyuntikkan jaring dengan energi. Jaring petir raksasa menjulang di atas mereka di langit sementara petir berantai menjerat semua orang dari bawah. Untuk sesaat, setiap praktisi bela diri di wilayah ini mulai agak panik. Pergi dulu, serahkan sisanya padaku. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menunda mereka. Saat Qinlai melangkah keluar dari zona yang tertutup guntur dan kilat, Mang Wang segera keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, Mang Wang berubah menjadi ular piton guntur raksasa. Panjangnya puluhan meter, tergantung tinggi di atas jaring guntur sambil menerima baptisan petir yang menyambar dari langit. Mang Wang meminjam guntur dari surga ke-9 untuk dengan cepat mengisi kembali kekuatannya sambil memanipulasi formasi petir guntur besar yang telah dia atur dengan kesadaran jiwanya yang besar. Mengangkat kepalanya, Qinlai menatap piton guntur raksasa dan merenung sejenak. Kemudian dia berkata, saya akan mengingat masalah membebaskan orang-orang Anda. Begitu dia mengatakan itu, dia berlari mengejar Kuluo ke arah tombak darah dan klan keluarga Ling mundur. Pada saat dia pergi, Mang Wang melolong gila seolah-olah lolongan itu mampu memanggil lebih banyak guntur dan kilat dari langit. Jaring raksasa yang menutupi Profound Heaven Alliance, Eight Extreme Temple, dan praktisi bela diri Joyful Union Sect segera meningkat kepadatannya, dan aliran listrik yang ganas semakin intensif. Nihan, Zantianyi, dan Reveret Dotful menutupi seluruh tubuh mereka dengan energi roh, tetapi ketika mereka mencoba untuk menyerang dari jaring besar, perisai cahaya cemerlang yang menutupi tubuh mereka dengan cepat hancur di bawah ledakan listrik yang dahsyat. Nihan, Zantianyi, dan Reverset Dotful jatuh dari udara, mengenakan ekspresi jelek di wajah mereka. Peringkat apa piton guntur ini? Itu jelas hanya sebuah jiwa, tapi mengapa ia bisa memanipulasi kilat dari langit untuk terus menyerang ke tanah? Xie Zizang bertanya dengan ekspresi berat sambil bertahan melawan kilat yang menggeliat di kakinya. Seolah-olah binatang yang tidak biasa ini lahir dengan kilat di dalamnya. Seolah-olah tulangnya dicetak dengan kekuatan guntur dan kilat. Mata Song Tingyu cerah. Ia pernah melawan dewa jahat dengan kepala manusia dan tubuh ular di pegunungan dewa iblis alam neter. Dewa jahat itu juga berpengalaman dalam kekuatan guntur dan kilat. Ketika mereka bertarung, itu bahkan lebih menakutkan daripada sekarang. Dari mana asalnya? Song Siyuan menurunkan busur dan anak panahnya, bertanya dengan kaget. Itu datang dari dalam tubuh Qinlai. Song Tingyu berpikir sejenak sebelum menambahkan, Qinlai menyimpan banyak sekali rahasia. Dia tidak sederhana dan jelas bukan seseorang dari benua Scarlet Tide. Song Siyuan dan Xie Zizang keduanya memasang ekspresi aneh saat mereka menatapnya dengan sangat terkejut. Mendesah. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan percaya padaku, Song Tingyu mengeluh dengan ekspresi frustrasi di wajahnya. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Zantianyi bertanya pada Mo He di tengah guntur dan kilat. Mo He berdiri di tengah guntur dan kilat dan mendengus dingin. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Zantianyi tidak tahu. Aku bisa menyerang dari formasi petir yang besar ini, tapi aku sendiri tidak bisa menang melawan prajurit iblis bertanduk dengan 6 tanduk. Mo dia sangat tenang. Dia telah mengkonfirmasi kekuatan Kuluo dan tahu bahwa, jika bukan karena bantuan Zantianyi, Nihan, dan Reverset Dotful jika bukan karena Song Siyuan dan Xie Zizang dengan rakus menonton dari jauh dia pasti tidak akan melakukannya, menjadi tandingan Kuluo. Ini juga pertarungan di rawa beracun. Jika mereka bertarung di Nether Battlefield di mana energi iblis bawah dan energi roh dunia ada pada saat yang sama, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lama sebelum dikalahkan oleh Kuluo. Dia secara pribadi menyaksikan Kuluo yang menakutkan itu. Karena itu, dia tidak ingin menghadapi Kuluo sendirian. Ketika dia menemukan bahwa Zantianyi, Nihan, dan Reverset Dotful tidak dapat menyerang dari kilat, dia dengan tegas menyerah pada pikiran pengejaran. Tuan Suci mengirimi saya pesan dan mengatakan bahwa dia secara pribadi akan memimpin para ahli kuil dan datang untuk kita. Ketika 3 patriark aliansi surga yang mendalam telah berkumpul di sini, bahkan jika kita bertarung di zona yang tercakup dalam energi iblis bawah, kita akan dapat melenyapkan semua sampah ras jahat.
Mo, dia berkata dengan dingin. Tuan Suci akan datang secara pribadi. Zhan Tianyi terkejut. Mo He mengangguk sebagai konfirmasi. Rawa prismatik tebal menutupi rawa beracun. Tombak darah dan klan keluarga Ling melarikan diri menuju bekas kota persenjataan dengan semua yang mereka miliki. Jeritan nyaring burung roh kadang-kadang terdengar di awan di atas mereka. Selama lebih dari setengah tahun, Feng Rong dan praktisi bela diri tombak darah telah mengukir tanah mereka sendiri di rawa beracun, jadi mereka sangat akrab dengan medan. Dengan bimbingan mereka dan pil penawar Mo Hai, tidak ada yang jatuh ke rawa atau terpengaruh oleh racun beracun di sepanjang jalan. Hati-hati dengan langit. Sepertinya ada burung bertulang emas dari 8 kuil ekstrim. Itu tunggangan utusan berjubah putih. Feng Rong melihat sambaran listrik emas yang melintas di atas kepalanya sebelum menghilang. Ekspresinya muram saat dia memperingatkan klan keluarga Ling untuk berhati-hati. 8 utusan berjubah putih kuil ekstrim biasanya berada di alam Nether Passage. Jumlah mereka banyak, dan mereka mampu mengawasi tombak darah dan klan keluarga Ling saat mengendarai burung bertulang emas, binatang roh peringkat 3, dan meminjam kecepatan mereka. Namun mereka tidak bertindak tergesa-gesa. Utusan berjubah putih sedang menunggu bala bantuan, untuk para ahli aliansi surga yang mendalam untuk mengejar, dan untuk tombak darah dan klan keluarga Ling untuk mencapai area yang lebih luas sebelum membunuh mereka. Tombak darah dan klan keluarga Ling melewati banyak rawa, dan mereka akhirnya mendekati tempat sekte persenjataan baru berada. Lokasi itu sebelumnya telah dikembangkan oleh Blood Spear dan praktisi bela diri sekte persenjataan. Rawa-rawa telah dibakar menjadi tanah kering dengan api yang membakar dan racun beracun di langit juga telah tersebar. Di area ini, burung bertulang emas tidak hanya memiliki jangkauan pandang yang luas, mereka juga tidak perlu khawatir akan korosi dari racun beracun dan dapat dengan bebas terbang melintasi area tersebut. Jadi mereka akhirnya mengambil tindakan. Selusin burung aneh besar berwarna emas mengkilat menukik turun dari langit dengan cakar raksasa seperti kail. Mereka akan mencabik-cabik praktisi bela diri keluarga Ling dan tombak darah. Kamu mencari kematian. Feng Rong tersenyum dingin. Melihat burung bertulang emas bergegas ke arah mereka, dia mengangkat tangannya dan melemparkan 3 bola logam yang diselimuti petir. Meledak. Ledakan. 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 Segera, 3 bom mendalam Terminator disumbangkan. Listrik seperti ular menari dengan liar, guntur meraung dan bergemuruh, dan energi liar yang disebabkan oleh gelombang kejut begitu dahsyat sehingga bahkan runtuhnya langit pun tampak tak terhindarkan. Burung bertulang emas yang menukik ke bawah dan utusan berjubah putih 8 kuil ekstrim gagal bereaksi tepat waktu sebelum dibanjiri akibat ledakan. Bom mendalam Terminator. Ling Xuanxuan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit saat sinar aneh melintas di mata ungunya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Syukurlah Qin Lai membawa beberapa bom mendalam Terminator ke tombak darah. Senjata seperti ini bisa mengatasi segala rintangan. Kecuali jika ahli rilem pemenuhan datang, kita tidak akan dikalahkan selama kita masih memiliki bom mendalam Terminator. Feng Rong menghela nafas lega di dalam. Setelah 3 bom mendalam Terminator diledakkan, utusan berjubah putih dari 8 kuil ekstrim dan burung bertulang emas mereka di langit semuanya meledak menjadi kekacauan berdarah. Mereka semua telah berubah menjadi daging hangus yang jatuh dari langit dengan cara yang mengerikan. Setelah mereka jatuh ke tanah, mereka kejang dari waktu ke waktu, jelas lebih mati daripada hidup. Suara apakah itu? Ledakan yang sangat kuat. Apa yang sedang terjadi? Di dalam sekte persenjataan yang dibangun kembali, banyak anggota sekte persenjataan berseru kaget dan bergegas keluar. Mereka melihat ke arah dari mana ledakan itu berasal. Bom mendalam Terminator. Itu adalah suara ledakan dari bom mendalam Terminator. Banyak orang sudah menjadi panik. Tombak darah. Itu tombak darah. Master Sekte Tang juga ada di sana. Penatua Mo Hai. Banyak anggota sekte persenjataan kehabisan. Saat mereka melihat Feng Rong, Tang Siki, dan Mo Hai, ekspresi terkejut terlihat di wajah mereka. Siki, Lian Rou kehilangan kendali dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Kemana kamu pergi? Dia melihat bahwa Tang Siki dan praktisi bela diri tombak darah tidak menuju sekte persenjataan, tetapi mantan gunung api. Selain itu, dia juga melihat ketidakberdayaan dan kepahitan jauh di dalam mata Tang Siki. Dia juga tidak tahu bahwa, jauh di dalam rawa beracun, 3 kekuatan peringkat tembaga, aliansi surga yang mendalam, 8 kuil ekstrim, dan sekte serikat yang menyenangkan, telah memutuskan eksekusi tombak darah dan keluarga Ling. Saudari Lian Rou, di masa depan, jaga dirimu baik-baik. Tang Siki menghela nafas pelan. Dia tersenyum pahit setelah mendengar Lian Rou berteriak dan tidak menjelaskan. Instruktur Feng, apa yang terjadi? Teriak seorang tetua sekte luar. Mulai sekarang, tombak darah memutuskan semua hubungan dengan sekte persenjataan.
Feng Rong berbalik, melihat sekte baru dan wajah-wajah yang dikenalnya. Dia berkata, jaga dirimu, semuanya. Ayo pergi. Mo Hai menghela nafas pelan sebelum berbicara kepada orang-orang yang keluar dari sekte, semuanya, tolong cari keberuntunganmu sendiri. Jika Anda dapat meninggalkan sekte persenjataan, maka jangan tinggal di sini lagi. Sekte persenjataan saat ini telah dinodai oleh Joyful Union Sect. Jika Anda tidak ingin mengasosiasikan diri Anda dengan kejahatan, maka silakan pergi dan mencari takdir Anda sendiri. Melempar kata-kata ini, Mo Hai, Feng Rong, dan Tang Siki menuju ke Flame Volcano tanpa ragu-ragu. Mereka meninggalkan anggota sekte persenjataan, yang bergegas ke tempat terbuka, berdiri di sana. Semua anggota itu tampak tercengang dan mengerutkan kening dalam pikiran. Apa yang terjadi yang menyebabkan tombak darah mengkhianati sekte persenjataan dan juga membuat penatua Mo Hai dan Master Sekte Tang Siki begitu bertekad untuk pergi? Mereka tidak mengerti. Tidak lama setelah Feng Rong, Mo Hai, dan yang lainnya pergi, Lang Xie dan Ling Yuxi juga melewati area ini. Tuan Lang Xie, kerumunan berteriak kaget sekali lagi. Lang Xie berhenti sejenak, berbalik untuk melirik sekte persenjataan yang baru, dan menghela nafas dalam diam sebelum menoleh dan pergi juga. Dia bahkan tidak meninggalkan satu kata pun. Ini menyebabkan banyak anggota sekte persenjataan menjadi semakin cemas dan khawatir. Mereka mengalami perasaan ditinggalkan. 1 jam lagi berlalu setelah Lang Xie dan Ling Yuxi pergi. Sosok Qin Lai juga muncul di area itu di sepanjang jalan yang harus dilalui untuk mencapai Flame Volcano dari rawa beracun. Qin Lai, Sekte Master Qin, Qin Lai pengkhianat. Setelah sosoknya muncul, banyak anggota sekte persenjataan berteriak lagi. Setelah sekte persenjataan selamat dari serangan gabungan dari 5 kekuatan, anggota yang telah melihat apa yang dilakukan Qin Lai untuk sekte semuanya memanggilnya Qin Lai atau Sekte Master Qin. Mereka yang melakukan perjalanan kembali ke sekte persenjataan dari luar semuanya adalah rekan Ying Xingran. Mereka semua melihat 3 pendeta besar sebagai dasar dari sekte persenjataan. Oleh karena itu, mereka menganggap Qin Lai sebagai pengkhianat. Langkah Qin Lai juga terhenti. Dia tahu bahwa Kuluo telah mendahuluinya. Dia juga tahu bahwa Lang Xie dan Ling Yuxi mungkin telah bergabung dengan tombak darah dan keluarga Ling. Dengan Eye of Frost di tangan, dia tidak khawatir dibunuh oleh praktisi bela diri Eight Extreme Temple atau Joyful Union Sect. Oleh karena itu, dia merenung sejenak setelah berhenti sebelum berbicara kepada orang-orang yang bergegas keluar dari sekte. 3 pendeta besar, Luo Zichang, Fang Qi, dan Jiang Hao, telah mengikuti jejak Ying Xingran dan dibunuh oleh saya sendiri, tangan. Saat dia mengatakan ini, semua anggota sekte persenjataan memasang wajah terkejut dan menatapnya dengan ketakutan. Qin Lai, Anda, Tong Jihua berteriak. Lian Rou juga terkejut tanpa kata-kata. Saya pernah melakukan segalanya dengan kekuatan saya untuk melindungi sekte persenjataan. Saya bekerja keras sehingga sekte persenjataan akan naik ke atas. Saya ingin melakukan semua yang saya bisa untuk sekte persenjataan. Melihat Tong Jihua, Lian Rou, dan beberapa wajah familiar lainnya, Qin Lai memasang ekspresi berat dan berkata dengan serius, namun, sekte persenjataan yang dipimpin oleh Ying Xingran dan 3 pendeta besar sama sekali berbeda dari sekte persenjataan yang saya bayangkan. Untuk kepentingan sekte, mereka akan mengorbankan apa saja dan setiap anggota sekte. Selanjutnya, mereka bahkan berkolusi dengan Joyful Union Sect. Mereka sudah melupakan apa yang penting. Sejumlah besar anggota sekte persenjataan terdiam. Tong Jihua dan Lian Rou sedikit mengernyit dan sekarang memiliki ekspresi termenung di wajah mereka. Saya telah kehilangan semua kepercayaan pada sekte yang dingin dan tidak berperasaan ini yang tidak memiliki jejak kemanusiaan yang tersisa. Qin Lai menarik napas sebelum melanjutkan dengan acuh tak acuh, semoga Anda berhasil dalam mencari nasib Anda sendiri, semuanya. Qin Lai, kemana Siki dan Penatua Mo Hai pergi? Lian Rou bertanya dengan cemas. Tatapan pahit muncul di mata Qin Lai saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu akan segera tahu. Kakak senior Lian Rou, saya sarankan Anda, pergi lebih cepat daripada nanti. Cari Yi Yuan, dia selalu menunggumu. Pergi. Penatua Tong, harap berhati-hati. Dia kemudian melirik Tong Jihua lagi sebelum berbalik untuk pergi. Karena pengaturan Lang Xie, Kang Zi dan Han Qingrui yang gemuk telah pergi ke Dark Asura Hall beberapa waktu lalu untuk bergabung dengan Tu Ze dan Zuo Qian setelah Qin Lai membunuh Ying Xingran. Itu juga alasan mengapa tidak ada lagi orang di sekte persenjataan yang enggan berpisah dengan Qin Lai. Tong Jihua dan Lian Rou mengawasinya pergi. Ekspresi keduanya sedikit aneh. Mereka sudah ragu-ragu apakah mereka harus pergi atau tidak. Setelah mendengar kata-kata Qin Lai, mereka tampaknya akhirnya mengambil keputusan.
Mereka juga siap untuk meninggalkan sekte persenjataan. Lama kemudian, Qin Lai tiba di tanah yang tertutup energi iblis bawah, tepi area yang dipegang oleh ras iblis bertanduk. Dia menemukan bahwa klan keluarga Ling dan Tombak Darah sedang menunggu di luarnya. Tampaknya mereka ragu-ragu untuk mengambil langkah ini dan memasuki tanah yang tercemar oleh energi iblis bawah. Jika kita mengambil langkah ini, maka kita akan benar-benar menjadi bagian dari ras jahat, tidak mampu membersihkan kesalahan dari tubuh kita. Feng Rong ragu-ragu. Saya minta maaf. Ini salahku bahwa Tombak Darah bertemu dengan bencana yang begitu mengerikan. Setelah Qin Lai tiba, dia memandang Lang Xie, Feng Rong, dan praktisi bela diri Tombak Darah lainnya dengan ekspresi penyesalan. Dia berkata, jangan khawatir. Saya akan memperbaiki ini. Keadaan di benua Scarlet Tide tidak akan tetap sama selamanya. Memperbaiki. Bagaimana Anda akan memperbaiki ini? Feng Rong tersenyum pahit. Bukan hal yang buruk bagimu untuk mengambil langkah ini. Sueli berubah menjadi bayangan darah dan menatap Lang Xie dan Feng Rong. Dia terkekeh menakutkan. Dengan terhubung dengan ras iblis bertanduk, kamu yang telah mengolah seni roh darah seharusnya bisa memasuki tanah darah pamungkas dan berkultivasi. Bagi Anda untuk mengolah, tidak ada tanah yang lebih berharga dari tanah darah pamungkas. Saya awalnya khawatir. Bahkan jika saya membangun formasi teleportasi, bagaimana saya akan membuat kalian berkultivasi di tanah darah pamungkas di bawah pengawasan ras iblis bertanduk? Sekarang saya percaya bahwa saya tidak perlu lagi khawatir. Dia melihat ke arah Ling Yuxi, lalu ke Qin Lai sebelum tertawa aneh. Aku akhirnya menyadarinya. Menemukan apa? Qin Lai terkejut. Aliansi surga yang mendalam dan 8 kuil ekstrim tidak membuat Anda tidak adil. Anda jelas terkait dengan ras iblis bertanduk. Kembali ketika Anda melarikan diri dari Nether Battlefield, saya curiga bahwa gadis dari keluarga Song diam-diam bersekongkol dengan ras iblis bertanduk sepanjang waktu. Itu sebabnya kalian berdua bisa pergi dengan selamat dan tepat di bawah hidung mereka. Sueli menggelengkan kepalanya dan tertawa aneh. Namun saya salah. Itu kamu. Karenamu, ras iblis bertanduk membiarkanmu pergi. Qin Lai, kamu dan ras jahat. Ling Chengzi terkejut. Ekspresi Lang Xie dan Feng Rong juga sedikit berubah. Qin Lai terdiam. Beberapa saat kemudian, dia melihat Kuluo dan 6 prajurit bertanduk, Kameng dan Duo Luo, saat mereka bergegas dari jauh. Dia berkata kepada Ling Yuxi, Yuxi, tolong berikan padaku patung kayu kakekku. Ling Yuxi menyerahkan patung kayu itu padanya. Memegang patung kayu, Qin Lai berbicara kepada Kuluo, Duo Luo, dan Kameng dalam bahasa Nether Realm, apakah kamu mengenali ini? Dengan Kuluo, Duo Luo, dan Kameng memimpin mereka, setiap anggota bertanduk 4 dan 5 dari ras iblis bertanduk yang telah tiba melirik patung kayu sebelum berlutut dengan satu lutut. Sueli, Lang Xie, Feng Rong, dan semua orang tampak terkejut sampai ke inti mereka. Berita bahwa keluarga Ling berasal dari ras jahat dan Tombak Darah bersekongkol dengan keluarga Ling, fakta bahwa mereka telah membelot dan melarikan diri ke ras jahat seperti percikan kecil yang dengan cepat membakar dataran yang merupakan Scarlet Benua Pasang. Dengan aliansi surga yang mendalam, 8 kuil ekstrim, dan sekte persatuan yang menyenangkan semuanya bertindak sebagai saksi, Tombak Darah, keluarga Ling, dan Qin Lai langsung menjadi musuh publik semua praktisi bela diri di Benua Pasang surut. Ketika berita bahwa 3 pendeta besar sekte persenjataan telah dibunuh oleh Qin Lai juga terungkap ke publik, setiap kekuatan di benua Scarlet Tide memandang Tombak Darah, Qin Lai, dan keluarga Ling sebagai bidat dan musuh bersama. Mereka tidak menginginkan apa-apa selain menyerbu ke Flame Volcano dan memaku mereka sampai mati ke tanah. Tidak lama setelah Qin Lai, Tombak Darah, dan keluarga Ling melangkah ke wilayah ras iblis bertanduk, Song Yu dari aliansi surga yang mendalam, Nihan, Xie Yaoyang, dan Guru Suci Eight Extreme Temple turun ke rawa beracun yang mengendarai kereta besar bersinar dengan cahaya suci dengan utusan berjubah emas di belakangnya. Mereka berkumpul dengan Song Xiyuan, Mo He, dan yang lainnya di sekte persenjataan yang baru dibangun untuk membahas hal-hal penting yang ada. Pada saat yang sama, Qin Lai, Tombak Darah, dan klan keluarga Ling telah tiba di Gunung Api tempat ras iblis bertanduk berada. Mereka telah tiba di bekas kota persenjataan. Setelah memasuki area ini yang tercakup dalam energi iblis bawah, hampir semua klan keluarga Ling menemukan diri mereka beradaptasi dengan lingkungan dengan cukup baik. Bahkan mereka yang belum membentuk darah dewa jahat, berdiri dengan baik di tanah yang diselimuti energi iblis bawah. Mereka bahkan merasa nyaman setelah menghirup beberapa energi iblis bawah. Ling Xuan, Ling Feng, dan yang lainnya dengan mata ungu terutama merasa santai dan bahagia saat mereka memasuki tempat ini. Mereka merasa seolah-olah jiwa mereka telah menjadi tenang. Namun,
Tempat ini membuat praktisi bela diri tombak darah yang mengolah seni roh darah, termasuk Sueli dan Feng Rong, merasa sangat tidak nyaman. Mereka harus terus menyalurkan energi roh untuk menghentikan invasi energi iblis bawah. Hanya dengan begitu mereka dapat mempertahankan kejernihan pikiran mereka dan tidak menjadi gila. Di bawah 3 bimbingan elit iblis bertanduk dengan 6 tanduk Kuluo, Duo Luo, dan Kaluo Qinlai, keluarga Ling, dan tombak darah kembali ke bekas kota persenjataan. Armamen City saat ini dipenuhi dengan tanaman Nether Realm yang tampak biadab dan merangkak dengan binatang buas. Prajurit iblis bertanduk dengan 3 atau 4 tanduk bisa terlihat di mana-mana. Sepanjang jalan ke sekte persenjataan asli. Tuan Lang Xie, instruktur Feng Rong, mohon tunggu di sini sebentar. Qinlai berbalik untuk menyambut praktisi bela diri tombak darah. Di bawah tatapan tidak sabar dari Kuluo, Duo Luo, dan Kameng, mereka membawa Ling Yuxi, Ling Xuanxuan, Ling Feng, dan 2 senior keluarga Ling, Ling Chengzi dan Ling Kang, ke gunung api yang runtuh. Mereka memasuki gua batu yang luas. Ketika lorong bawah yang jahat telah terbuka, bumi berguncang dan gunung bergetar. Setelah itu, Flame Volcano retak dan runtuh. Flame Volcano yang runtuh memiliki banyak gua batu di dalamnya yang akhirnya menjadi tempat pertemuan para elit iblis bertanduk. Izinkan saya bertanya tentang kakek saya terlebih dahulu, kata Qinlai saat dia masuk. Klan keluarga Ling dengan bijak memilih untuk tinggal di tempat mereka berada. Qinlai mengikuti 3 elit iblis bertanduk dan memasuki ruangan yang lebih dalam di dalam gua. Setelah duduk di dalam ruangan, Qinlai melihat ketiga elit iblis bertanduk dengan 6 tanduk yang memegang otoritas atas ras iblis bertanduk. Mencengkeram patung kayu itu, dia bertanya, apa hubungan antara kakekku dan ras iblis bertandukmu? Mata Kuluo yang dalam dan mengerikan menatapnya sebelum bertanya, saya mendengar bahwa lorong bawah yang jahat dibuka karena Anda. Jika Anda bahkan telah membuka lorong bawah yang jahat, apakah Anda benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hubungan kita dengan Yang Mulia? Itu murni kebetulan bahwa saya membuka lorong bawah jahat. Qinlai mengerutkan kening. Aku tidak tahu bahwa menarik keluar pilar Polaroh akan membuka lorong ke atas. Sejujurnya, jika saya tahu bahwa pilar Polaroh menekan lorong bawah yang jahat, saya mungkin tidak akan memilih untuk membukanya. Saya tidak tahu bahwa kakek saya memiliki hubungan dengan Anda, ras iblis bertanduk, pada saat itu. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Kuluo terkejut. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Tolong jelaskan situasinya kepada saya secara rinci sehingga saya akan tahu apa yang terjadi, kata Qinlai dengan sungguh-sungguh. 3000 tahun yang lalu, kami, ras besar dari alam Nether, memiliki banyak elit yang hidup dan berkultivasi di alam roh dan benua Nether. Benua Nether dapat dianggap sebagai benua paling ajaib dan luar biasa dari Spirit Realm. Itu selalu dipenuhi dengan energi iblis bawah tanah yang sangat tebal, dan ada banyak lorong bawah tanah jahat yang langsung mencapai alam bawah. Dapat dikatakan bahwa benua Nether adalah jendela ke alam Nether. 3 ras paling kuat dari alam Nether, ras mata hantu, ras bayangan gelap, dan ras iblis bertanduk, semuanya membangun altar warisan mereka di benua Nether, secara bertahap memigrasikan elit ras masing-masing ke benua Nether. Melalui benua Nether, mereka menjalin perdagangan dengan banyak kekuatan besar di alam roh dan bertukar materi kultivasi. Ini memperkuat Ghost Eye Rache, Dark Shadow Rache, dan Hornet Demon Rache lebih jauh dan lebih jauh. Elit berlimpah dalam balapan ini. Ketika kekuatan 5 dewa jahat meningkat secara besar-besaran, 3 patriark dari 3 ras yang kuat secara bertahap merindukan lebih dari sekadar benua Nether. Setelah ketiga patriark bertemu satu sama lain, mereka siap untuk menggigit benua kecil yang mengelilingi benua Nether. Ini dilakukan untuk memperluas kekuatan Nether Realm dan memberi klan kesempatan untuk memiliki lebih banyak ruang untuk berkultivasi. Sementara 3 ras berkembang pesat, mereka secara tidak sengaja mengancam kepentingan Istana Skymender. Istana Langit Mender mengirim orang-orang mereka untuk memberitahu ketiga leluhur untuk menahan orang-orang mereka. Mereka melarang kami untuk berkembang lebih jauh dan hanya mengizinkan kami untuk menduduki alam Nether. Jika tidak, akan ada konsekuensi. Namun, kami berada di puncak kami, dan kekuatan 5 dewa jahat juga berada di puncaknya, jadi kami tidak mengindahkan peringatan Istana Skymender dan terus bertindak sesuai keinginan kami. Akibatnya, Skymender Palace mengumpulkan bawahan mereka perak, tembaga, besi hitam, batu kapur, dan banyak kekuatan lain dari berbagai ukuran dan menyerang kami, yang berakhir dengan kekalahan mengerikan bagi ras kami. Tidak hanya 5 dewa jahat yang dihilangkan, tetapi bahkan para leluhur dari 3 ras yang kuat telah jatuh atau terluka parah. Kami menghadapi krisis terakhir kepunahan. Tepat ketika Istana Langit Mender hendak mengerahkan pasukan mereka dan berusaha untuk menyerang ke alam Nether untuk melenyapkan seluruh ras kita,
Yang Mulia yang maju untuk memohon belas kasihan bagi kita. Baru saat itulah Istana Langit Mender melepaskan kami. Namun, mereka juga mengejar kami kembali ke alam neter dan melarang kami mengambil satu langkah mundur ke alam roh. Bahkan benua neter disegel dan dikunci. Semua lorong bawah jahat yang menghubungkan benua neter ke alam neter dihancurkan. Mereka benar-benar memotong metode kami memasuki benua neter melalui lorong-lorong bawah yang jahat. Ini adalah konsekuensi dari kekalahan yang mengerikan. Ketika Kuluo berbicara tentang masa lalu, dua jenderal iblis bertanduk, Duo Luo dan Kameng, terdiam, terlihat agak sedih. Sementara itu, Qin Lai sangat terkejut dengan berita itu. 3000 tahun yang lalu, Qin Lai merasa bibirnya sedikit kering. Dia tanpa sadar menjilat sudut bibirnya, matanya dipenuhi kejutan. Dia sebelumnya telah mendengar tentang ini dari Sueli. Ras jahat dari alam neter telah membuat marah kekuatan peringkat emas. Akibatnya, 5 dewa jahat terbunuh dan elit mereka dibantai. Awalnya, Nether Realm akan kehilangan segalanya. Hanya karena seseorang memohon belas kasihan atas nama mereka, kekuatan peringkat emas melepaskan mereka. Mereka hanya mengejar semua ras jahat kembali ke alam neter dan menghancurkan semua jalur penghubung, melarang mereka memasuki alam roh lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang memohon belas kasihan atas nama ras jahat adalah kakeknya dan ini adalah sesuatu yang telah terjadi 3000 tahun yang lalu. Berapa umur kakeknya? Kamu yakin kakekku yang memohon belas kasihan 3000 tahun yang lalu? Qin Lai bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tentu saja itu Yang Mulia. Kuluo berkata dengan pasti, Yang Mulia adalah salah satu seniman terkuat ras manusia Anda. Dia adalah satu-satunya yang harus dihadapi oleh Istana Langit Mender. Jika bukan karena Yang Mulia, semua alam neter mungkin telah punah dan aku akan mati 3000 tahun yang lalu. Kalian bertiga berusia 3000 tahun. Qin Lai berseru kaget. Kameng dan Duo Luo baru berusia lebih dari 2000 tahun. Ketika pertempuran itu terjadi, mereka belum lahir. 3000 tahun yang lalu, saya hanyalah seorang prajurit bertanduk 2 dan adik laki-laki saya Kulu adalah seorang prajurit bertanduk 1. Kami hanya anak kecil saat itu, jelas Kuluo. Bagaimana kakekku melihat waktu itu? Qin Lai bertanya dengan ekspresi aneh kembali ke wajahnya. Saya tidak melihat penampilannya saat itu. Aku tidak memenuhi syarat saat itu. Kuluo menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu, sebenarnya, aku belum pernah benar-benar melihat Yang Mulia sampai saat ini. Saya baru saja berkomunikasi dengan Yang Mulia melalui objek ini beberapa kali. Kuluo mengeluarkan patung kayu dari dalam lengan bajunya. Patung kayu ini persis sama dengan patung Qin Lai, tapi patung yang dimiliki Kuluo berukuran setengah dari patung Qin Lai. Kembali ke alam neter, di samping kolam, alasan perubahan terjadi pada patung kayuku di dalam cincin spasial adalah karena mendeteksi ini. Qin Lai menyadari. Kuluo mengangguk. Aku tahu lokasimu saat itu dan juga menebak identitasmu. Itulah mengapa kamu dan gadis manusia itu bisa meninggalkan Nether Battlefield tanpa hambatan. Qin Lai tersenyum pahit. Itu karena Yang Mulia sehingga kami tidak terbunuh hingga orang terakhir dan hanya dikejar kembali ke alam Nether. Kuluo terus berbicara. Setelah kejadian itu, ras mata hantu, ras bayangan gelap, dan ras iblis bertanduk semuanya menghormati kakekmu sebagai Yang Mulia. Sebelum kita dikejar kembali ke Nether Realm, kakekmu menyerahkan patung kayu ini kepada para pemimpin dari Ghost Eye Rache, Dark Shadow Rache, dan Hornet Demon Rache. Dia juga berjanji kepada kami bahwa suatu hari, ketika waktunya tepat, kami akan dapat kembali ke benua Nether dan melangkah ke alam roh sekali lagi. Kami akan dapat berinteraksi dengan ras lain seperti biasa. Apakah kakekku benar-benar membantumu tanpa syarat sama sekali? Qin Lai bertanya dengan heran. Tentu saja ada syaratnya. Kuluo menatap Qin Lai dengan tenang. Tapi saya tidak akan memberitahu Anda tentang kondisi ini. Tanyakan pada Yang Mulia sendiri ketika Anda bertemu dengannya. Orang seperti apa kakekku? Qin Lai bertanya lagi. Kami hanya mengenal Yang Mulia sejak 3000 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia adalah seniman paling berbakat dari Spirit Realm dan salah satu yang paling kuat. Dikatakan bahwa Yang Mulia sudah memiliki latar belakang yang luar biasa. Karena statusnya yang dihormati sebagai seorang artificer, ia memiliki hubungan dekat dengan banyak kekuatan tak tertandingi dan ras yang kuat. Saya hanya tahu bahwa, 3000 tahun yang lalu, dia adalah orang dengan status luar biasa. Jika tidak, Istana Skymender tidak akan memberikan wajah Yang Mulia, dan ras mata hantu, ras bayangan gelap, dan ras iblis bertanduk juga tidak akan mencapai kesepakatan dengan Yang Mulia. Kapan terakhir kali Anda menghubunginya? Setelah sekian lama, bukan aku yang menghubunginya tapi dia yang menghubungiku. Terakhir kali dia mencariku sekitar 13 tahun yang lalu.
Dia mengatakan bahwa dia sedang mencari lorong bawah tanah yang jahat untuk kita dan akan membangun formasi teleportasi yang akan terhubung ke benua Nether. Dia mengatakan kepada ras saya untuk bersiap-siap. 13 tahun yang lalu 13 tahun yang lalu. Pada saat itu, kakek saya dan saya seharusnya baru saja tiba di kota Ling. Saya baru berusia 10 tahun saat itu, jadi saya tidak ingat apa-apa. Kamu tidak perlu terkejut. Saat praktisi bela diri ras manusia Anda memasuki alam nirvana, umur mereka akan meningkat secara besar-besaran. Jika mereka tidak mengalami rebound jahat atau tidak terbunuh dalam pertempuran, maka tidak masalah bagi seorang praktisi bela diri dari alam nirvana untuk hidup 1000 atau 2 tahun. Melihat Qinlai menjadi khawatir karena tidak ada yang serius, Kuluo tidak bisa tidak menjelaskan, setelah seorang praktisi bela diri naik dari alam nirvana ke alam abadi, mereka akan dapat hidup lebih lama lagi. Setiap terobosan memperpanjang umur praktisi bela diri, jadi tidak perlu terkejut sama sekali. Kakekku berkata bahwa dia akan membantumu membangun formasi teleportasi. Apakah sudah selesai? Qinlai bertanya lagi. Dulu, ketika masalah itu diangkat, Kuluo menghela nafas pelan. Itu ada di perut gunung bernama Gunung Herba. Saya mengirim adik laki-laki saya Kulu untuk mengkonfirmasi penyelesaiannya, tetapi Kulu belum menjawab sejak itu. Nasibnya penuh dengan kemungkinan yang suram. Gunung Ramuan. Ekspresi Qinlai berubah. Kau tahu tempat itu, kata Kuluo dengan terkejut. Aku telah berkultivasi di dalam Herb Mountain selama ini. Qinlai menatap Kuluo dan mengerutkan kening dalam-dalam. Sebelum saya meninggalkan Herb Mountain, saya menghancurkan formasi aneh sesuai instruksi kakek saya. Bisakah saya menghancurkan formasi yang sama yang Anda sebutkan? Mungkin tidak. Kuluo menggelengkan kepalanya. Seharusnya ada yang lain di dalam formasi itu. Formasi teleportasi seharusnya masih ada di dalam Herb Mountain. Karena Yang Mulia menjanjikan hal ini kepada kami, dia pasti tidak akan mengizinkan Anda untuk menghancurkannya. Apa yang kamu hancurkan mungkin bukan formasi teleportasi yang sebenarnya. Qinlai tiba-tiba teringat Kulu. Dari apa yang Song Yu katakan padanya, Kulu menyerbu keluar dari Nether Battlefield bertahun-tahun yang lalu, menerobos banyak garis pertahanan yang didirikan oleh Eight Extreme Temple dan Profound Heaven Alliance sebelum dengan liar bergegas menuju posisi Nebula Pavilion. Sepanjang jalan, dia membunuh banyak ahli aliansi surga yang mendalam. Pada akhirnya, Kulu terluka parah oleh kekuatan gabungan dari Song Yu, Nihan, Xie Yaoyang, dan ahli aliansi surga mendalam lainnya 300 mil jauhnya dari kota Ling. Sejak itu, dia dikurung di penjara aliansi surga yang mendalam. Ketika dia menghubungkan ini dengan kata-kata Kuluo, Qinlai tiba-tiba menyadari. Kulu tidak menuju ke Nebula Pavilion, tapi Herb Mountain di Ling Town. Dia telah mencoba untuk mengkonfirmasi lokasi dan tujuan formasi teleportasi. Adikmu, Kulu, belum mati. Dia dipenjara di dalam penjara aliansi surga yang mendalam dan dibelenggu, kata Qinlai tiba-tiba. Saya bertemu dengannya beberapa hari yang lalu dan berbicara dengannya. Mata Kuluo menjadi cerah saat kegembiraan liar muncul di wajahnya. Dia berkata berulang kali, bagus dia masih hidup. Untung dia masih hidup. Aku sudah berencana untuk mencarimu. 3 patriark aliansi surga yang mendalam ingin menukar Yin 9 daun teratai yang mendalam untuk kehidupan saudaramu, Kulu. Qinlai menjelaskan, 3 patriark dari aliansi surga yang mendalam semuanya berada di alam fragmentasi. Mereka berencana untuk menggunakan Yin 9 daun teratai yang mendalam untuk menahan korosi dari api nirvana. Namun, praktisi bela diri benua Scarlet Tide telah melawan Anda dan memandang Anda sebagai monster yang menakutkan begitu lama sehingga bahkan orang-orang penting di aliansi surga yang mendalam ini tidak berani berdagang dengan Anda secara terbuka. Jadi, mereka diam-diam memintaku untuk membantu menyelesaikan masalah. Qinlai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Akibatnya, saat Ling Yuxi mengolah kitab 9 neraka jahat jauh di dalam rawa beracun, dia secara tidak sengaja menarik energi iblis bawah. Energi iblis bawah tanah yang sama itu menarik perhatian Profound Heaven Alliance, Eight Extreme Temple, dan Joyful Union Sect. Mereka mengikutinya ke lokasi kami dan menemukan kelainan keluarga Ling. Dia membuka tangannya dan berkata dengan ekspresi tak berdaya, saat ini aku, tombak darah, dan keluarga Ling semuanya telah menjadi musuh publik di benua ini, sebagai mata-matamu. Ras kami memang memiliki teratai daun 9 yin yang mendalam. Saya sangat bersedia untuk menukar ini dengan kehidupan adik laki-laki saya. Kata Kuluo dengan mata menyala-nyala. Sudah terlambat. Identitas keluarga Ling telah terungkap. Blood Spear dan aku juga telah dicap sebagai mata-mata ras jahat. Bahkan jika saat ini kita ingin berdagang dengan aliansi surga yang mendalam, mereka mungkin terlalu takut untuk melakukannya. Qinlai menghela nafas di dalam. Apakah Yang Mulia tahu tentang keberadaan keluarga Ling?
Apakah mereka tahu tentang latar belakang mereka? Kuluo merenung sejenak sebelum menatap Qinlai dengan agak aneh. Bagaimana hubunganmu dengan keluarga Ling? Mari kita begini saja. Gunung Herb, tepat di samping kota Ling. Tempat kakek saya dan saya tinggal sementara adalah tepatnya kota Ling yang pertama kali kami tuju di benua Scarlet Tide. Qinlai tersenyum sedikit. Saya baru-baru ini melihat altar roh neter tulang putih berbentuk segi 8 di belakang Gunung Herb. Saya bahkan telah menerima pesan, dan pengirim pesan itu juga meninggalkan jilid pertama kitab suci 9 neraka di dalam altar roh neter tulang putih. Jika asumsi saya tidak salah, maka volume pertama itu disiapkan untuk klan keluarga Ling oleh kakek saya. Orang-orang yang menulis altar roh neter tulang putih mungkin adalah elit bertanduk 8 dari ras iblis bertandukmu. Altar roh neter tulang putih berbentuk segi 8 dan volume pertama dari kitab suci 9 neraka. Kuluo menjadi pucat karena kaget. Apa kamu yakin? 100% yakin, kata Qinlai. Kuluo tiba-tiba menjadi bersemangat dan tertawa aneh. Dia sebenarnya tidak mati. Dia sebenarnya masih hidup. Siapa? Qinlai bertanya. Dia adalah senior dari ras saya. Kami semua berpikir bahwa dia telah mati sejak lama, tetapi kami tidak pernah berpikir bahwa dia akan tetap hidup. Tidak heran dia tidak pernah muncul di Nether Realm dalam 3000 tahun terakhir. Dia tidak pernah kembali sejak awal dia tinggal di alam roh dan tidak pergi. Kuluo tampak sangat bersemangat. Duo Luo dan Kameng, yang telah mendengarkan percakapan Qinlai dan Kuluo selama ini, juga menjadi sangat bersemangat saat ini. Ada apa dengan keluarga Ling? Qinlai mengerutkan kening dan bertanya. Paman, sudah waktunya untuk berbicara dengan keluarga Ling, bukan? Kata Kameng. Kuluo mengangguk dan berjalan keluar dari ruang tersembunyi bersama Qinlai. Mereka tiba di depan keluarga Ling di dalam gua. Ling Yuxi dan yang lainnya tampak sedikit khawatir. Mereka semua tampak sedikit mengernyit dan tampak sangat cemas. Mereka sama sekali tidak tahu tentang identitas mereka sendiri dan ingin mengetahui jawabannya sesegera mungkin, namun mereka takut identitas mereka sebagai ras jahat juga akan dikonfirmasi. Di antara semua ras di alam Nether, ada satu ras yang lahir dengan darah dewa jahat di dalamnya. Setelah mengatakan ini, Kuluo menatap dalam-dalam pada Ling Yuxi, Ling Xuanxuan, Ling Feng, dan klan keluarga Ling lainnya yang memiliki mata ungu. Dia kemudian berseru dengan nada lembut, ras ini disebut ras Nether gelap. Mereka adalah raja dari semua ras di alam Nether. 5 dewa jahat dari alam Nether adalah hasil dari evolusi elit ras Nether gelap. Ling Xuanxuan dan Ling Feng tampak bingung. Mereka tidak mengerti bahasa Nether Realm. Ling Yuxi, bagaimanapun, memasang ekspresi terkejut dan benar-benar bertanya dalam bahasa Nether Realm, The Dark Nether Rache. Setelah bergabung dengan jilid pertama kitab suci 9 neraka, dia tidak hanya bisa memahami bahasa Nether Realm, dia juga bisa mengucapkannya. Ras Nether gelap, Qinlai juga tampak bingung. Itu benar, kamu adalah bagian dari ras Nether kegelapan. Api mengerikan di dalam mata Kuluo menyala saat dia menatap Ling Yuxi dalam-dalam dan berkata, untuk waktu yang lama, ras terkuat di alam Nether selalu menjadi ras Nether gelap. Mereka selalu memegang kekuasaan atas ras iblis bertanduk, ras mata hantu, dan ras bayangan gelap. Jika bukan karena perselisihan internal Dark Nether Rache yang menyebabkan populasi mereka yang sudah kecil menjadi benar-benar punah, kita mungkin tidak akan kalah perang 3000 tahun yang lalu. The Dark Nether Rache telah binasa. Qinlai terkejut. Mereka sudah lama meninggal. Ekspresi Kuluo pahit. Benua Nether dikembangkan tidak lain oleh ras Nether gelap. Ras Nether gelap sangat mirip dengan ras manusia Anda kecuali rambut ungu, mata ungu, dan darah ungu mereka. Ini adalah satu-satunya perbedaan antara ras Anda dan ras Nether gelap. Melihat Qinlai dan Ling Yuxi yang terkejut dan tampak ragu, Kuluo terus menjelaskan dengan tenang. Ras Dark Nether selalu mengalami kesulitan dengan reproduksi, jadi populasi mereka sudah kecil sejak awal. Meski begitu, ras Nether-Nether yang jarang penduduknya masih menjadi penguasa dan penguasa mutlak dari semua ras di alam Nether. Setiap anggota Dark Nether Rache dilahirkan dengan bakat luar biasa dan kepekaan yang luar biasa terhadap energi iblis bawah tanah. Mereka adalah pejuang alami sejak lahir. Bayi Dark Nether Rache yang normal dilahirkan 2 hingga 3 kali lebih kuat daripada bayi ras lain, dan mereka juga memiliki keunggulan mutlak dalam hal bakat kultivasi. Lebih jauh lagi, mereka dari ras Nether kegelapan yang terlahir dengan darah ungu adalah anak-anak kesayangan dewa dan anak-anak kesayangan dewa jahat. Ketika mereka yang memiliki darah dewa jahat di dalamnya tumbuh sampai batas tertentu dan menjadi mampu sepenuhnya mengaktifkan darah dewa jahat di dalam diri mereka, mereka akan dapat berubah menjadi dewa jahat dan pada dasarnya menjadi dewa jahat sejati. 5 dewa jahat yang kami sembah dulunya adalah orang-orang dari ras Nether kegelapan juga.
Mereka semua adalah elit Dark Nether Rache dengan darah ungu mengalir di dalam diri mereka. Justru karena mereka sekuat dewa dan memiliki darah ungu di dalam tubuh mereka, darah ini disebut darah dewa jahat. Setiap anggota ras Nether gelap yang memiliki darah ungu yang mengalir di dalamnya adalah anak-anak dewa jahat, dan mereka semua mungkin bisa berubah menjadi dewa jahat di masa depan. Sayangnya, konflik di barisan mereka menyebabkan populasi ras yang sudah kecil ini menurun menuju kepunahan. 3000 tahun yang lalu, ketika 3 ras kuat kita berperang melawan Istana Skymender, ras Nether gelap telah binasa bertahun-tahun sebelumnya. Jika tidak, dengan Dark Nether Rache yang memimpin 3 ras kuat, dan intervensi mereka sendiri, kita mungkin tidak akan kalah telak dari Skymender Palace. Kuluo, Duo Luo, dan trio 6 elit bertanduk di bawah komando Kameng juga menatap klan keluarga Ling dengan harapan tinggi. Yusi, mengapa keluarga Ling ada di kota Ling? Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang leluhurmu? Qinlai menoleh dan bertanya padanya. Mata ungu Ling Yusi berkedip saat dia menggelengkan kepalanya sedikit di bawah tatapan Qinlai. Kami tidak tahu apa-apa tentang latar belakang kami sendiri. Kalian tidak tahu bahwa Dark Nether Rache masih hidup dan di benua lain dari Spirit Realm tidak kurang. Qinlai bertanya pada Kuluo lagi. Kuluo juga menggelengkan kepalanya. Kami tidak yakin. Bahkan kitab suci ras kami mendokumentasikan kematian ras Nether kegelapan, mengatakan bahwa tidak ada dewa jahat baru yang akan lahir di masa depan. Ini diketahui oleh semua ras di Nether Realm sebagai penyesalan yang mendalam. Namun keluarga Ling jelas ada dan ras Dark Nether jelas tidak punah. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Qinlai bertanya lagi. Yang mulia mungkin tahu. Kakek Qin San mungkin tahu kenapa. Setelah jeda, baik Kuluo dan Ling Yusi secara bersamaan berseru pelan, menimbulkan keraguan pada kakek Qinlai, Qin San. Setelah mendengar kata-kata mereka, Qinlai sadar. Asumsi mereka tidak salah. Kakeknya telah meminta kitab suci 9 neraka jahat dari 8 elit bertanduk dari ras iblis bertanduk. Dia telah membawa Qinlai bersamanya dan untuk sementara tinggal di kota Ling. Dia telah membangun formasi teleportasi di Herb Mountain dan bahkan pernah memberitahu Ling Feng bahwa jika mata dan rambutnya suatu hari berubah menjadi ungu, dia seharusnya tidak panik. Jelas bahwa kakeknya datang ke kota Ling karena dia tahu tentang identitas keluarga Ling. Sayangnya, karena kakeknya tidak ada di sini, tidak ada keraguan dan pertanyaan Qinlai yang bisa dijawab. Qinlai dan Kuluo membahas Qin San dan Dark Nether Rache untuk waktu yang sangat lama. Kuluo dan klan iblis bertanduk telah berusaha untuk perlahan-lahan mengkonsumsi tanah sampai mereka mencapai Gunung Herb. Kemudian mereka akan menggunakan formasi teleportasi Gunung Herb dan memindahkan kelompok iblis bertanduk ini ke benua Nether. Mereka belum terlalu banyak menyebarkan energi iblis bawah baru-baru ini karena orang-orang mereka belum sepenuhnya siap. Ada juga banyak orang tua dan muda yang tidak mereka bawa. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga khawatir bahwa reaksi 8 kuil ekstrim dan aliansi surga yang mendalam mungkin terlalu kuat, itulah sebabnya mereka ingin mengambil langkah satu persatu. Qinlai dan ras iblis bertanduk dengan cepat mencapai kesepakatan. Kelompok Blood Spear bisa melewati lorong bawah yang jahat dan memasuki alam Nether terlebih dahulu. Mereka akan dibawa oleh binatang buas terbang ras jahat dari alam Nether ke tingkat bawah medan perang Nether, tanah darah pamungkas, untuk diolah. Sementara itu, keluarga Ling akan ditinggalkan di kota persenjataan untuk berkultivasi menggunakan energi iblis bawah. Adapun Qinlai, dia harus pergi ke Gunung Herb untuk membantu ras iblis bertanduk memastikan apakah formasi teleportasi ada di dalam Gunung Herb dan apakah itu dapat digunakan atau tidak. Tentu saja, jika aliansi surga yang mendalam masih berani berdagang dengan ras iblis bertanduk, maka Kuluo akan menukar teratai daun 9 yin yang mendalam dengan Kulu kapan saja. Tuan Lang Xie, Instruktur Feng, Penatua Mo Hai, kakak senior Tang saya telah bernegosiasi dengan klan iblis bertanduk. Mereka akan mengatur seseorang untuk mengirim Anda melalui lorong bawah yang jahat dan menuju tanah darah pamungkas untuk berkultivasi. Qinlai telah berjalan keluar dari Gua Flame Volcano dan tiba di area tempat para praktisi bela diri tombak darah berkumpul. Dia segera melihat bahwa Lang Xie, Feng Rong, Mo Hai, dan yang lainnya duduk tegak dan menyalurkan energi roh untuk melawan gangguan energi iblis bawah. Lang Xie, Feng Rong, dan Mo Hai mengangkat kepala mereka dan menatapnya. Wajah mereka agak dingin. Qinlai, aku tidak percaya kamu benar-benar bekerja dengan ras jahat. Feng Rong menghela nafas dengan dingin. Mo Hai dan Tang Siki juga menghela nafas pelan. Dilihat dari penampilan mereka, mereka agak kecewa dengan Qinlai. Sebelumnya, mereka sibuk melarikan diri dari Profound Heaven Alliance, Eight Extreme Temple, dan pengejaran Joyful Union Sect. Mereka tidak memiliki waktu luang untuk memikirkan hal lain,
jadi mereka tidak memikirkannya terlalu dalam. Sekarang setelah mereka aman, ekspresi mereka sedikit jelek setelah beberapa pemikiran yang cermat. Perspektif mereka tentang ras jahat pada dasarnya tidak berbeda dengan Profound Heaven Alliance dan Eight Extreme Temple. Mereka juga memandang ras jahat sebagai sumber kejahatan, binatang buas yang menakutkan. Meskipun mereka sekarang dipaksa untuk melangkah ke tanah yang tertutup energi iblis bawah, mereka masih tidak bisa menerima berdiri dengan ras jahat jauh di dalam hati mereka. Ini juga mengapa mereka secara naluriah menentang Qinlai, yang jelas-jelas memiliki hubungan dengan ras jahat. Orang-orang ini telah tinggal di benua Scarlet Tide selama ini dan terlalu dipengaruhi oleh aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim. Mereka tidak dapat mengubah pikiran mereka dalam sekejap. Sueli melayang di atas kepala Lang Xie dan Feng Rong sebelum mendengus. Bodoh. Ketika Anda suatu hari melangkah keluar dari benua Scarlet Tide dan memasuki benua peringkat tinggi lainnya, maka Anda akan tahu persis bagaimana ras asing yang umum. Ketika itu terjadi, ketika Anda memasuki rumah lelang tertentu atau area budidaya khusus, Anda akan melihat bahwa orang-orang yang Anda temui dan berdiri bahu-membahu semuanya adalah orang asing. Jika Anda masih memilih untuk menilai seseorang dari ras yang berbeda sebagai orang luar dan berusaha untuk mengalahkan atau membunuh mereka dengan pelanggaran sekecil apapun, maka Anda sendiri akan menjadi orang luar yang sebenarnya. Sueli telah menerima kenyataan bahwa Qinlai memiliki koneksi ke ras iblis bertanduk tanpa masalah apapun. Ini karena benua yang dulu dia tinggali juga memiliki banyak ras asing, dan hubungan antara berbagai kekuatan besar dan ras jahat juga intim. Mungkin kita yang pandangannya tidak cukup luas dan terbatas pada benua Scarlet Tide. Feng Rong menghela nafas pelan. Tapi kita. Belajarlah menerimanya secara perlahan. Belajar berkomunikasi dengan ras asing. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda di masa depan. Sueli merenung sejenak, menatap mereka sebelum berkata dengan serius, kamu adalah satu-satunya garis keturunan yang tersisa dari Sekte Vindara. Saya harap suatu hari Anda dapat keluar dari benua Scarlet Tide dan menghidupkan kembali Sekte Bloodfin. Banyak binatang pemburu roh terbang keluar dari belakang gunung api di bawah teriakan perintah Kameng. Hampir 30 binatang pemburu roh telah beristirahat di samping kelompok tombak darah, didesak oleh banyak prajurit iblis bertanduk dengan 3 tanduk. Binatang pemburu roh ini akan membawamu ke tanah darah pamungkas untuk dibudidayakan. Adapun saya akan mencoba membangun formasi teleportasi di dunia luar yang akan langsung terhubung ke tanah darah pamungkas. Di masa depan, Anda akan dapat pergi antara tanah darah pamungkas dan benua Scarlet Tide melalui formasi teleportasi. Qinlai menatap praktisi bela diri tombak darah dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya benar-benar menyesal telah menyeret semua tombak darah ke dalam kekacauan ini. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menebusnya kepada Anda. Lang Xie menatap Qinlai sejenak sebelum mengangguk sedikit, berkata, ayo pergi. Di bawah bimbingan Feng Rong dan Lang Xie, para praktisi bela diri tombak darah dan Mo Hai duduk di atas binatang pemburu roh. Tang Siki, yang bersikeras untuk menentang keinginan 3 pendeta besar, tiba-tiba menatap Qinlai dalam-dalam sebelum dia akan melangkah ke binatang pemburu roh. Kakak senior Tang, tolong tunggu sebentar, kata Qinlai tiba-tiba. Mata Tang Siki sedikit berbinar, penuh harapan saat dia berhenti. Mengenakan rok panjang berwarna merah mawar dan terlihat sangat cantik, dia tampak agak gugup saat menunggu kedatangan Qinlai. Qinlai berhenti di depannya dan ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan beberapa papan pengumpul roh dari cincin spasial. Menarik tangan Tang Siki, Qinlai meletakkan papan pengumpul roh di telapak tangannya dan berkata, papan pengumpul roh ini berisi 4 diagram dasar kuno pengumpulan roh, penyimpanan roh, amplifikasi, dan penguatan. Saya telah memberi label semuanya secara rinci, dan saya harap mereka akan berguna bagi Anda. 4 diagram dasar kuno, pengumpulan roh, penyimpanan roh, amplifikasi, dan penguatan, semuanya berasal dari orb penekan jiwa. Mereka telah membantu membersihkan hati Qinlai, mencegahnya kehilangan kendali dan kembali ke dirinya yang sebelumnya. Sebagai seorang seniman, Tang Siki selalu sangat tertarik dengan 4 diagram kuno ini, tetapi dia tidak pernah memintanya kepada Qinlai. Sekarang, setelah berpikir sejenak, Qinlai memutuskan untuk memberikan 4 diagram kuno ini kepadanya sehingga dia dapat menembus batasnya dalam penempaan artefak. Diagram kuno. Mo Hai, yang hendak memanjat spirit hunting beast, tiba-tiba bergetar dan melihat ke arah mereka. Dia menatap papan pengumpul roh di tangan Tang Siki. Setelah beberapa saat, Mo Hai akhirnya tampaknya menyadari dan berkata kepada Qinlai, jadi papan pengumpul roh yang dibawa oleh Xie Jingxuan tidak ditulis oleh Limu, pemilik toko Li. Andalah yang menciptakan mereka. Qinlai tersenyum sebagai jawaban. Adapun Tang Siki, dia melepaskan tangannya dari Qinlai karena malu, rona merah di pipinya.
Jaga dirimu. Aku akan pergi dengan Tetua Agung dan yang lainnya. Saya akan meneliti 4 diagram roh dengan baik dan tidak akan mengecewakan Anda. Dia melirik Qinlai dengan menggoda sebelum akhirnya naik ke Spirit Hunting Beast, melambaikan tangan pada Qinlai. Qinlai tertawa. Binatang pemburu roh, yang panjangnya beberapa meter, membawa kelompok tombak darah ke lorong bawah yang jahat. Qinlai menunggu sampai Lang Xie dan yang lainnya menghilang sebelum berbalik untuk melihat. Dia segera memperhatikan Ling Yuxi, yang berdiri di atas batu besar yang menjorok ke flame volcano yang runtuh. Dia menatapnya dengan setengah tersenyum. Qinlai tiba-tiba merasa sedikit gugup. Ling Yuxi saat ini bukan lagi Ling Yuxi dari kota Ling. Baik itu aura, metode, ranah, atau kecerdasannya, Ling Yuxi saat ini, yang darah dewa jahatnya telah terbangun, tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Seni pikiran rahasianya yang bisa melihat menembus hati seseorang membuat bahkan Qinlai merasa sulit untuk beradaptasi. Tekanannya agak berat ketika dia bergaul dengannya. Aku baru saja memberinya sesuatu, dia menjelaskan kepada Ling Yuxi, menggosok hidungnya dengan ekspresi agak malu. Tidak perlu dijelaskan. Ling Yuxi tersenyum lembut sebelum berkata dengan dingin, ada banyak waktu di mana, bahkan tanpa menebak, saya hanya perlu melihat untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan. Kakak senior Tang milikmu dan perasaannya padamu, bagaimana mungkin kamu tidak menyadarinya? Qinlai merasa kepalanya tumbuh sebesar sapi. Aku masih lebih suka Qinlai yang asli, kata Ling Yuxi pelan. Qinlai tetap diam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tatapan pahit, sesuatu yang sangat aneh telah terjadi padaku. Aku tidak yakin bagaimana menjelaskannya. Sudahlah, ini salahku juga. Aku juga berubah-berubah menjadi versi diriku yang bahkan tidak aku kenali lagi. Ling Yuxi berjalan dari jauh. Wajahnya yang cantik berangsur-angsur mendapatkan kembali ketenangan dan kelembutannya yang dulu. Dia tiba di samping Qinlai dan memegang tangannya atas kemauannya sendiri, berdiri bahu-membahu dengan Qinlai. Ini adalah tempatnya. Ling Yuxi menunjuk ke alun-alun yang diledakkan. Lebih dari setengah tahun yang lalu, di tempat inilah Suan-Suan dan saya pikir kami pasti akan mati. Saya pikir kami akan dibunuh oleh praktisi bela diri tombak darah. Andalah yang, dengan mengorbankan identitas Anda, membela Suan-Suan dan saya. Bahkan lebih awal dari itu, di kota Ling, ada beberapa kali di mana Anda menyelamatkan keluarga Ling dari skema Du Haiti. Di Ichestone City, Anda mengkhianati Nebula Pavilion, membantu kami dengan membunuh Du Haiti dan seluruh keluarganya. Masih banyak lagi contoh seperti ini. Sebenarnya, keluarga Ling dan aku berhutang terlalu banyak padamu begitu banyak sehingga aku merasa bisa mentolerir semua kekuranganmu. Setelah jeda, Ling Yuxi menatapnya dengan lembut dan dengan tenang berkata, apalagi yang tidak bisa dikatakan antara kamu dan aku. Terakhir kali di Sekte Persenjataan, saya bergabung dengan aspek jiwa saya dari sebelum saya berusia 10 tahun. Hal ini terdengar tidak masuk akal dan sulit untuk dipahami, tetapi itu benar-benar terjadi. Alis Qinlai berkerut dalam saat dia mencoba menjelaskan masalahnya sedikit demi sedikit. Mengapa kamu dari sebelum kamu berusia 10 tahun menjadi begitu jahat dan menakutkan? Bukankah kamu hanya seorang anak kecil sebelum kamu berumur 10 tahun? Setelah mendengarkan penjelasannya, Ling Yuxi bertanya dengan sangat terkejut. Qinlai tersenyum pahit. Aku telah berbuat salah padamu. Setelah beberapa saat, Ling Yuxi perlahan memilah pikirannya dan tersenyum lembut pada Qinlai, berkata, tidak apa-apa. Mungkin saya bisa membantu Anda menemukan diri Anda yang sebenarnya. Di flame volcano yang runtuh, di dalam ruang batu yang telah berubah bentuk karena tekanan, Qinlai dan Ling Yuxi duduk saling berhadapan. Ini adalah bekas kamar Qinlai. Karena runtuhnya flame volcano, ruangan yang semula luas dikompresi ke titik yang sekarang agak sempit. Qinlai dan Ling Yuxi duduk saling berhadapan dengan lutut hampir bersentuhan. Meski begitu, ruang di dalam gua masih terlihat kecil. Sebuah seni jahat dengan nama Nightmare tercatat dalam volume pertama kitab jahat 9 neraka di dalam patung kayu. Seni ini mampu membuat seseorang memasuki mimpi buruk dan menghadapi bagian paling mengerikan dari masa lalu mereka, menghancurkan pikiran mereka dan menyebabkan mereka tenggelam begitu dalam ke dalam jurang ketakutan sehingga mereka juga tidak bisa melepaskan diri. Sementara Ling Yuxi berbicara, aroma tipis napasnya mengalir ke arah Qinlai. Jika aku mengeksekusi Nightmare padamu, maka kamu mungkin bisa mengingat bagian paling mengerikan dari masa lalumu. Itu mungkin bisa membantumu memulihkan beberapa ingatanmu. Wajah Ling Yuxi benar-benar serius. Namun, ini akan menjadi pertama kalinya saya menggunakan ini. Saya mungkin tidak terlalu terampil dengan itu. Cobalah, Qinlai mendorongnya. Jika Anda memiliki keberanian untuk mengatakan ini, maka saya percaya bahwa Anda memiliki kepercayaan diri untuk berhasil juga.
Kalau tidak, Anda tidak akan membawanya. Iya, saya percaya bahwa saya bisa melakukannya, dan saya memiliki kepercayaan diri, kata Ling Yuxi dengan lembut. Kalau begitu mari kita mulai. Qinlai menarik napas dalam-dalam saat ekspresinya menjadi serius. Selama bertahun-tahun, setiap saat, saya berpikir untuk memulihkan ingatan saya dari sebelum saya berusia 10 tahun. Jika ada kemungkinan saya dapat mengingat hal-hal dari masa lalu, maka saya harus mencobanya. Baik, Ling Yuxi tersenyum kecil dan menggigit ujung jari telunjuk kirinya. Setetes darah ungu yang menyerupai batu permata ungu muncul di telapak tangannya. Itu adalah setetes darah dewa jahat. Pada pandangan pertama, itu tidak benar-benar terlihat seperti cairan saat meninggalkan tubuhnya. Itu adalah benda kristal aneh yang tampak seperti batu kecubung dan bersinar dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Itu dipenuhi dengan energi magis aneh yang menyebabkan hati seseorang bergetar. Kesadaran jiwa Ling Yuxi kemudian melilit setetes darah dewa jahat itu dan perlahan mengangkatnya ke udara. Darah dewa jahat, yang tampak seperti pecahan kristal, perlahan melayang di udara menuju ruang di antara mata Qinlai. Lingkaran ungu keluar dari dalam mata ungu Ling Yuxi. Dia melepaskan niat pikiran ke dalam darah dewa jahat yang meresap jauh ke dalam hati seseorang. Darah dewa jahat dengan cepat meleleh. Gumpalan uap ungu tipis terpancar dari darah dewa jahat. Energi jiwa yang sangat aneh bercampur di dalam uap ungu dan dengan mudah mengalir ke pikiran Qinlai melalui hidung, telinga, mata, dan mulutnya. Segera setelah itu, darah dewa jahat telah menguap menjadi gumpalan uap ungu tipis yang menyelinap ke dalam pikiran Qinlai. Mata Ling Yuxi, yang seperti batu permata ungu, tiba-tiba tertutup begitu darah dewa jahat menghilang. Uap tipis sekarang naik dari danau jiwa Qinlai. Itu tampak seperti kabut yang terbentuk secara alami di atas permukaan danau. Itu sangat menakjubkan. Ketakutan, kebencian, pembunuhan, kehancuran, segala macam pikiran jahat mulai berkumpul dari dalam hati Qinlai sedikit demi sedikit saat uap perlahan naik ke udara. Qinlai, kamu yang dulu benar-benar menakutkan. Dari pemikiran yang muncul ke permukaan, saya kira-kira bisa menebak seberapa jahat dan gilanya Anda sebagai pribadi. Desahan jiwa Ling Yuxi bergema lembut di pikiran Qinlai. Jangan melawan. Anda akan melihat uap ungu secara alami, dan saya akan membiarkannya membawa Anda ke dalam mimpi Anda. Suara Ling Yuxi perlahan menjadi lembut seperti angin sepoi-sepoi yang hangat atau sinar matahari yang menyenangkan. Itu membuatnya merasa sangat damai. Di alam bawah sadarnya, dia akan benar-benar rileks. Namun, jauh di lubuk hatinya, pikiran yang terbentuk dari emosi negatif sepertinya tidak mau mempercayai siapapun sama sekali. Mereka tidak mau dimanipulasi oleh siapapun. Dia mencoba untuk rileks, tetapi dia menyadari bahwa, ketika pikiran negatif itu semakin jelas dan semakin kuat, dia bahkan memiliki pemikiran untuk membunuh Ling Yuxi dan menghancurkannya di dalam pikirannya. Perlawananmu terlalu kuat. Saya tidak terbiasa dengan penggunaan Nightmare, dan jika Anda tidak bekerja sama dengan saya, akan sangat sulit bagi saya untuk membawa Anda ke dalam mimpi Anda. Suara Ling Yuxi sedikit cemas. Anda harus memikirkan cara untuk mengendalikan diri, membuat diri Anda tenang dan damai. Aku hanya bisa membawamu ke dalam mimpimu dan menggunakan Nightmare, membuatmu mengalami dan mengingat masa lalumu yang paling menakutkan, jika kamu tidak melawanku. Tenang, tenang. Saya perlu membersihkan pikiran saya, diagram kuno. Qinlai tiba-tiba menyadari saat dia dengan paksa mengumpulkan konsentrasinya, tidak memikirkan apapun selain membayangkan pengumpulan roh, penyimpanan roh, penguatan dan penguatan diagram roh. Anehnya, saat dia membayangkan diagram ini, semua pikiran kekerasan dan kehancuran di benaknya hilang, seolah-olah tertiup angin liar. Alasan sebenarnya mengapa 4 diagram roh kuno ditinggalkan di dalam orb penekan jiwa oleh keluarga terdekatnya bukanlah karena dia menjadi seorang ahli yang luar biasa, tetapi untuk membersihkan hati dan sifatnya, dan mengendalikan kejahatan dan kejengkelan di dalam hatinya. Qinlai dengan cepat menjadi tenang saat dia membayangkan diagram roh. Emosi dan pikiran negatif di benaknya dengan cepat menghilang. Dia mampu melepaskan dirinya sendiri dan bekerja sama dengan mimpi buruk Ling Yuxi dan sekarang dapat melihat uap ungu yang naik di danau jiwanya dengan keadaan pikiran yang lebih damai dan tenang. Pikiran, dan kesadarannya tampaknya dipandu oleh Ling Yuxi saat mereka menyelinap ke dalam uap ungu saat dia mengawasi mereka. Lalu dia tiba-tiba tersesat. Dia telah memasuki mimpi buruk yang menakutkan itu. Dalam mimpinya, dia tidak bisa melihat sekelilingnya. Dia tidak bisa melihat siapapun. Dia tampaknya berada di dalam kegelapan mutlak. Dalam kegelapan, seolah-olah ada binatang buas dan monster asing yang tak terhitung jumlahnya yang merobek, menggigit, menelan, dan membunuhnya. Dalam kegelapan, dia melolong dengan gila dan mati-matian berjuang,
Nyawanya dipertaruhkan saat dia menyerbu musuh yang tak terlihat dan membantai mereka dengan metode paling kejam. Adegan berubah terus-menerus saat dia dilemparkan ke dalam jurang neraka demi neraka, dipaksa untuk bertarung dengan nyawanya di garis depan melawan berbagai ras dan binatang buas yang mengerikan. Suara dingin tanpa ampun terus-menerus berbisik ke telinganya, sepertinya mengajarinya segala macam seni jahat dan metode kejam, melatihnya selangkah demi selangkah dan membimbingnya ke kedalaman kejahatan. Sayangnya, dia tidak bisa melihat sekelilingnya dan lawan-lawannya. Dia tidak tahu di mana dia berada. Dia bahkan tidak bisa melihat penampilannya sendiri. Dalam mimpi mengerikan ini, Qinlai menghadapi musuh tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami pembantaian yang tampaknya tak ada habisnya tanpa pernah menikmati waktu istirahat. Dia merasa seperti tercekik. Dia meraung marah dengan semua yang dia miliki, melolong ke langit seolah-olah ingin melampiaskan semua tekanan di hatinya ke tempat terbuka. Qinlai, Qinlai. Suara lembut Ling Yuxi bergema dan memanggilnya berulang-ulang dalam kesadaran pikirannya. Qinlai secara bertahap terbangun dari lapisan dalam mimpi buruknya. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berkeringat di sekujur tubuhnya. Sementara itu, Ling Yuxi memeluknya erat dari belakang. Kedua tangannya terkunci rapat di tengah dadanya, sepertinya takut dia akan menjadi gila. Qinlai bisa merasakan payudaranya yang membengkak, ketakutan dan kecemasannya, dan kekhawatirannya yang mendalam untuknya. Terengah-engah terus-menerus, Qinlai menyesuaikan diri agar cepat tenang. Apa yang kamu ingat? Ling Yuxi terus memeluknya dengan erat saat suara selembut air terdengar di samping telinganya. Kau tidak bisa melihatnya. Qinlai tidak berbalik. Dia sedikit menikmati sensasi bersandar padanya dan perlahan-lahan menenangkan dirinya. Saya tidak bisa melihat apa-apa, jawab Ling Yuxi. Menurut deskripsi Nightmare, aku, sebagai kastor, harus menyadari semua yang ada di dalam mimpimu. Namun, untuk beberapa alasan, saya sepertinya telah diusir dengan paksa setelah membawa Anda ke dalamnya. Selanjutnya, saya tidak bisa lagi memasukinya. Ketika saya melihat Anda berteriak dan berteriak, saya hanya bisa memanggil Anda dengan lembut dari samping telinga Anda, berharap itu cukup untuk membangunkan Anda. Setelah jeda, Ling Yuxi dengan lembut berbicara di sebelah telinganya, penampilanmu barusan sangat menakutkan. Sesuatu yang sangat mengerikan pasti telah terjadi di dalam mimpimu. Anda tampak sangat tertekan, seolah-olah Anda akan mati lemas. Itulah mengapa kamu melolong dengan gila, seolah mencoba melepaskan diri dari sesuatu atau melarikan diri dari seseorang. Melihat bahwa Qinlai akhirnya tenang, Ling Yuxi mengendurkan lengannya dan pindah menghadap Qinlai. Setelah berpikir sejenak, dia duduk di atas kaki Qinlai yang disilangkan karena malu dan meletakkan tangannya yang seperti batu giok ke bahunya. Mata ungunya yang tenang dan serius menatap dalam ke mata Qinlai saat dia berkata dengan lembut, apa yang terjadi di masa lalu adalah di masa lalu. Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Kamu yang sekarang adalah kamu yang sebenarnya. Sepanjang waktu yang dia habiskan untuk bergaul dengan Qinlai, dia tidak pernah seberani ini. Ini adalah pertama kalinya. Dengan temperamennya yang tenang dan lembut, tindakan kasih sayang yang begitu rela dan sugestif, tindakan duduk di kaki Qinlai dan memeluk lehernya dengan lengannya, praktis tidak terbayangkan. Saya baik-baik saja. Qinlai memberinya senyum tegang dan merasa jauh lebih santai. Dia tahu bahwa Ling Yuxi khawatir dia akan terpengaruh oleh masa lalunya. Itu sebabnya dia mengambil inisiatif untuk menghilangkan stresnya. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Qinlai perlahan mengingat hal-hal dalam mimpinya, memeluk Ling Yuxi saat ekspresinya semakin berat. Dalam mimpi buruk, dia telah bertarung tanpa henti saat dia diasingkan ke tempat-tempat berbahaya untuk bertarung melawan iblis, binatang buas, dan ras asing. Dia sepertinya tidak pernah bisa menikmati momen damai. Suara seseorang terus berbisik di telinganya, mengajarinya segala macam kejahatan, seni rahasia dan cara paling kejam untuk menghadapi musuh-musuhnya. Dia merasa sangat tertekan dan ingin melarikan diri dari orang itu. Dia merasakan keinginan yang luar biasa untuk menghirup udara segar. Qinlai menjelaskan perasaan dari dalam mimpinya kepada Ling Yuxi dengan sangat rinci. Sepertinya hari-harimu di masa lalu tidak damai. Ling Yuxi duduk di kaki Qinlai dan berbicara dengan lembut, memeluk lehernya. Dia tiba-tiba merasa sedikit kasihan pada Qinlai. Qinlai dari sebelum dia berusia 10 tahun tidak lebih dari seorang anak kecil. Orang kejam macam apa yang akan memperlakukan anak seperti itu? Ling Yuxi memeluk Qinlai dengan erat, menekan gelombang lembut dadanya ke arahnya dan berkata dengan lembut, semuanya sudah berakhir. Itu semua di masa lalu. Kamu yang sekarang, adalah kamu yang sebenarnya. Qinlai secara bertahap santai. Duo itu terus duduk dalam posisi sugestif ini, saling berpelukan sampai, lama kemudian, Qinlai bereaksi. Saat itulah Ling Yuxi buru-buru pindah dengan agak panik.
Pada saat inilah suara Ling Xuanxuan terdengar dari luar gua. Kak, Qin Lai ada di dalam, kan? Orang tua dari ras jahat sedang mencarinya, tahu. Dia di sini. Ling Yuxi bergegas merapikan pakaiannya dan mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum membuka pintu batu gua. Qin Lai, orang tua dari ras jahat sedang mencarimu. Ling Xuanxuan melihat ke dalam dari pintu masuk gua dengan curiga, tatapan yang agak sugestif di matanya. Sambil tersenyum, dia bertanya, hal buruk apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kami berbicara tentang keluarga Ling dan ras iblis bertanduk, kata Ling Yuxi secara terbuka. Tidak ada lagi keanehan di wajahnya. Emosinya dengan cepat stabil. Wajah Qin Lai bahkan lebih tebal saat dia dengan tenang dan alami berjalan ke pintu masuk gua, menjentikkan kepala Ling Xuanxuan dengan jarinya. Dia memarahinya dengan wajah datar, apa yang kamu simpan di dalam kepalamu itu? Mengabaikan keluhan Ling Xuanxuan, Qin Lai berjalan keluar dari gua dan melihat Kuluo tidak jauh. Gadis yang pergi ke Nether Realm bersamamu telah muncul di tempat terpencil di perimeter. Dia sendirian dan sepertinya mencarimu, kata Kuluo. Di mana dia? Qin Lai bertanya. Aku akan menyuruh anak buahku mengantarmu ke sana. Kuluo memanggil prajurit bertanduk 4 yang mengendarai binatang pemburu roh. Qin Lai tidak menyia-nyiakan napasnya dan naik ke Spirit Hunting Beast setelah mengangguk cepat. Di bawah bimbingan prajurit iblis bertanduk dengan 4 tanduk ini, mereka menuju ke arah lembah 7 iblis. Kecepatan Spirit Hunting Beast tidak sebanding dengan Flowing Cloud Rainbow Butterfly, tapi area sekitar Armament City tidak terlalu besar. Tak lama kemudian, binatang pemburu roh membawa Qin Lai ke tempat di mana tanaman liar Nether Realm lebat dan ditumbuhi semak belukar. Di tempat tumbuhnya tanaman dengan gigi seperti gergaji dan bunga iblis pemakan manusia, Song Tingyu duduk di tepi sungai yang diisolasi oleh anggrek pembersih iblis. Dia menunggu dengan tenang, bersandar pada Flowing Cloud Rainbow Butterfly yang berwarna-warni. Posisi Qin Lai tercakup dalam energi iblis bawah. Awan tebal menutupi langit, mencegah sinar matahari masuk. Sementara itu, di sungai yang jauh, Song Tingyu bermandikan sinar matahari yang cemerlang. Dia mengenakan pakaian berwarna pelangi yang mempesona dan tampak seperti dewi yang cantik dan menggoda yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pesona yang menakjubkan. Melihat kedatangan Qin Lai, Song Tingyu tersenyum indah dan memperlihatkan sedikit giginya. Kemudian, dengan suara merdunya yang biasa, dia berkata, jadi sepertinya senior Sueli benar-benar melakukan kesalahan padaku di Nether Battlefield. Anda adalah orang yang terhubung dengan ras jahat. Qin Lai, aku sangat penasaran. Bagaimana Anda terlibat dengan ras jahat? Anda dan saya melangkah ke alam Nether dan menghancurkan banyak kota iblis bertanduk bersama-sama. Kami bahkan menyebabkan keributan besar di Demon God Mountain Range. Jika Anda melakukan semua itu hanya untuk memenangkan kepercayaan aliansi surga yang mendalam, bukankah menurut Anda harganya agak mahal? Sebelum aku meninggalkan Nether Realm bersamamu, aku tidak tahu bahwa aku memiliki hubungan dengan ras jahat. Melihat Song Tingyu lagi membuat Qin Lai menghela nafas. Setelah itu, sesuatu terjadi, memberitahu saya bahwa saya memang memiliki hubungan dengan ras jahat. Jadi, maksudmu mengatakan bahwa kamu tidak berbohong padaku di alam Nether. Mata indah Song Tingyu berkilauan. Aku tidak pernah membohongimu tentang apapun. Qin Lai mengkonfirmasi. Song Tingyu tersenyum indah. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan serius, ayahku, Paman Xie, Paman Ni, dan elit aliansi lainnya telah berkumpul di Sekte Persenjataan. 8 guru suci kuil ekstrim dan beberapa utusan berjubah emas telah muncul juga. Bahkan Joyful Union Sekte mengirim elit mereka. Mereka semua berkumpul di Sekte Persenjataan untuk membahas operasi melawan ras jahat. Qin Lai mengerutkan kening dalam-dalam. Aliansi surga yang mendalam, 8 kuil ekstrim, dan persatuan yang menyenangkan semuanya dipenuhi dengan para ahli. Jika ketiga kekuatan ini benar-benar dapat bekerja sama satu sama lain, maka ras iblis bertanduk akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Apakah kamu datang ke sini untuk alasan pribadi atau apakah kamu datang ke sini sebagai perwakilan dari aliansi surga yang mendalam dan ayahmu? Qin Lai tiba-tiba bertanya. Saya bisa datang hanya untuk saya atau sebagai perwakilan dari aliansi surga yang mendalam. Itu tergantung bagaimana Anda melihatnya. Song Tingyu tersenyum tipis sebelum menjelaskan, sampai sekarang, tombak darah dan keluarga Ling telah dikategorikan sebagai bagian dari ras jahat, sedangkan kamu dicap sebagai mata-mata yang menyelinap ke dalam barisan kami. Mentalitas praktisi bela diri dari benua Scarlet Tide bukanlah sesuatu yang dapat dibalik hanya dalam 1 atau 2 hari, itulah sebabnya aliansi surga yang mendalam tidak berani menyinggung seluruh dunia. Sebagai gantinya, kami memilih untuk mengikuti arus dan bergabung dengan Eight Extreme Temple dan Joyful Union Sect. Kami dipaksa untuk bertindak melawan ras jahat.
Qinlai mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya. Di permukaan, aliansi surga yang mendalam akan bertindak melawan ras jahat. Ini adalah sesuatu yang tidak seorang pun dari kita dapat mengubahnya. Mata Song Tingyu bersinar dengan cemerlang. Namun, selama kita tidak ditemukan, aliansi surga yang mendalam bersedia untuk berinteraksi dengan ras jahat secara rahasia. Misalnya, ketiga patriark sepertinya belum menyerah untuk menukar iblis bertanduk tua dengan 6 tanduk untuk Yin 9 daun teratai yang mendalam dulu. Qinlai mulai tertawa aneh. Ketamakan manusia benar-benar hal yang paling menakutkan di dunia. Untuk teratai daun 9 yin yang mendalam, demi menerobos ke alam nirvana, keberanianmu benar-benar menjadi luar biasa besar. Jika transaksi antara aliansi surga yang mendalam dan ras jahat secara tidak sengaja terungkap, maka aliansi surga yang mendalam akan segera menjadi sasaran kritik publik. Mereka akan segera dikecam oleh semua kekuatan kuat di benua sekitarnya. Mereka akan diperlakukan sebagai orang luar, seperti tombak darah dan keluarga Ling. Bahkan kemudian, untuk mendapatkan teratai daun 9 yin yang mendalam, tiga patriark aliansi surga yang mendalam masih bersedia mengambil risiko. Saya telah berbicara dengan Kuluo, imam besar dari ras iblis bertanduk, dan dia sangat bersedia untuk menukar tiga teratai daun 9 yin yang mendalam untuk iblis bertanduk dengan 6 tanduk yang saat ini Anda penjarakan. Qinlai tertawa keras. Karena aliansi surga yang mendalam tidak takut melakukan perdagangan, maka tidak ada alasan bagi ras jahat untuk takut. Beritahu ayahmu bahwa ras iblis bertanduk tidak punya masalah dengan ini. Song Tingyu tampak terkejut. Dia menatap Qinlai dalam-dalam sebelum berkata, sepertinya hubungan antara kamu dan ras jahat lebih dalam dari yang kita duga. Berapa banyak lagi hal yang kamu sembunyikan dariku? Qinlai tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa. Selama aliansi surga yang mendalam bersedia, maka ras iblis bertanduk tidak akan memiliki masalah dengan perdagangan. Soal menukar tiga teratai daun 9 yin yang mendalam untuk setan bertanduk dengan 6 tanduk dapat dilakukan kapan saja. Qinlai mengungkapkan pikirannya atas nama ras iblis bertanduk. Aliansi surga yang mendalam tertarik dengan ini, tetapi implementasi yang sebenarnya harus dilakukan dengan hati-hati. Baru-baru ini, 8 kuil ekstrim dan sekte Joyful Union telah berpatroli di daerah itu. Kami tidak dapat ditemukan oleh mereka. Song Tingyu menyisir sejumput rambut di belakang telinganya sambil memasang senyum menawan di wajahnya yang cantik. Kami tidak ingin siapapun tahu bahwa aliansi surga yang mendalam bekerja dengan ras jahat, katanya dengan provokatif. Selanjutnya, saya harus menyatakan bahwa, bahkan jika aliansi surga yang mendalam dan ras iblis bertanduk menyetujui pertukaran itu, kami masih akan berperang melawan ras iblis bertanduk di masa depan. Di permukaan, kami juga akan berpartisipasi dalam operasi melawan ras jahat. Qinlai tertawa. Aku bisa mengerti itu. Di masa depan, jika kamu muncul seperti ini dan ditemukan olehku, maka aku juga akan membunuhmu tanpa ampun. Song Tingyu terkikik dan menatapnya dengan menggoda, berkata, namun, jika tidak ada orang di sekitar maka kita masih berteman. Hehe. Qinlai terdiam. Di sini, Song Tingyu memutar matanya ke arahnya, mengangkat tangannya yang seperti batu giok, dan melemparkan topeng berwajah manusia yang indah ke sungai yang penuh dengan anggrek pembersih iblis ke tangan Qinlai seperti sapu tangan. Di masa depan, jika kamu berpikir untuk berakting di dunia luar, ingatlah untuk memakai topeng ini. Anda sekarang adalah musuh publik dari benua Scarlet Tide. Jika Anda tidak ingin diburu seperti tikus, sebaiknya Anda sedikit lebih berhati-hati. Song Tingyu mengerutkan bibirnya dan tersenyum menggoda. Topeng itu setipis sutra dan sedikit dingin saat disentuh. Itu seringan bulu, dan itu jelas dibuat oleh pengrajin ahli. Qinlai sedikit mengangguk dan segera memasang topeng di wajahnya. Selain kesejukan awal dan sedikit ketidaknyamanan, dia tidak merasakan masalah dengan itu. Rasa dan keahlian topeng ini tampaknya lebih baik daripada yang diberikan Limu kepadanya. Topeng kulit rubah ini terbuat dari potongan kulit tipis dari perut binatang roh peringkat 6, pesona roh setan rubah. Itu adalah sesuatu yang saya habiskan banyak untuk dibeli dari luar negeri dalam sebuah pelelangan. Song Tingyu memasang ekspresi keengganan di wajahnya. Aku hanya meminjamkannya padamu untuk saat ini. Ingatlah untuk mengembalikannya kepada saya di masa depan. Oh, benar, topeng ini bisa berubah menjadi lebih dari satu tampilan. Anda dapat memperluas dan menyesuaikannya sendiri. Dengan cara ini, Anda dapat mengubah wajah Anda menjadi berbagai penampilan. Jika Anda ingin berubah menjadi seorang gadis, itu adalah masalah sederhana untuk menarik garis sedikit lebih hati-hati. Hanya beberapa saat telah berlalu sebelum kesejukan topeng menghilang. Ketika Qinlai menyentuhnya, dia benar-benar tidak merasakan apapun yang menunjukkan bahwa dia mengenakan topeng. Seolah-olah topeng kulit rubah ini telah menyatu sempurna dengan kulitnya. Ini menyebabkan Qinlai merasa kagum di dalam.
Aroma samar tampaknya memancar dari wajah Qinlai. Itu sangat samar, tetapi juga berbau menyenangkan. Dia tanpa sadar menggerakkan hidungnya dan berkata dengan terkejut, apakah ini aroma rubah? Tidak, aroma ini agak familiar. Matanya berbinar ketika dia melihat Song Tingyu dan tersenyum, apakah kamu pernah memakai topeng ini sebelumnya? Orang menyebalkan ini. Song Tingyu mengutuk di dalam dan sedikit rasa malu yang langka muncul di wajahnya yang menggoda. Dia mendengus. Saya sudah menggunakannya 2 kali. Bagaimana dengan itu? Jika Anda tidak menyukainya, kembalikan topeng kulit rubah itu kepada saya. Aku tidak mau lagi meminjamkannya padamu. Bagaimana mungkin aku tidak menyukai aroma tubuhmu? Qinlai tertawa aneh. Aku tidak akan membuang kata-kata untukmu lagi. Saya pergi. Saya akan menjelaskan masalah ini dengan ayah dan paman saya dan melihat bagaimana mereka akan menangani ini. Song Tingyu memutar matanya ke arahnya. Sosoknya yang menarik baru saja akan melompat ke Flowing Cloud Rainbow Butterfly. Bawa aku bersamamu. Turunkan saja saya di kota Ling di sepanjang jalan. Sebuah ide muncul di benak Qinlai saat dia berkata kepada Song Tingyu, beri aku waktu sebentar dan aku akan segera pergi bersamamu. Dia berbalik dan tiba di samping binatang pemburu roh. Dia berkata kepada prajurit iblis bertanduk, beritahu Kuluo bahwa aku akan melakukan perjalanan ke Gunung Herb. Dia seharusnya mengerti untuk apa saya berada di sana. Prajurit iblis bertanduk mengangguk dengan hormat. Kemudian, Qinlai melewati sungai yang dipenuhi anggrek pembersih iblis dan tiba di depan Song Tingyu, berkata, ayo pergi. Karena kamu telah mengubah wajahmu, kamu sekarang dapat meninggalkan tempat ini. Di sini, berikut cermin. Lihatlah dirimu sendiri. Song Tingyu melewati cermin tembaga. Qinlai mendekatkan wajahnya ke cermin dan memperhatikan dengan seksama. Dia menemukan bahwa wajah ini biasa dan biasa-biasa saja, jenis yang biasa terlihat di jalanan tanpa ada yang istimewa sama sekali. Setelah naik ke Flowing Cloud Rainbow Butterfly, Qinlai merenung sejenak dan berkata, ada seseorang bernama Yao Tai di Song family Anda. Tolong jaga dia atas namaku. Tidak masalah. Song Tingyu tersenyum kecil. Flowing Cloud Rainbow Butterfly bisa dikatakan sebagai makhluk tercepat di benua Scarlet Tide. Dengan kecepatan kilatnya, Qinlai dan Song Tingyu dengan cepat melewati kota batu es dan langsung menuju kota Ling yang sepi. Setelah melompat turun dari Flowing Cloud Rainbow Butterfly, Qinlai berdiri di kota Ling yang sunyi, mengangkat tangannya, dan berkata ke arah Song Tingyu, baiklah, kamu bisa melupakanku sekarang. Kembalilah ke Profound Heaven Alliance dan diskusikan masalah penting dengan ayah dan pamanmu. Mengapa kamu ingin datang ke kota Ling? Mata Song Tingyu berkilauan dan dia menatapnya dalam-dalam. Dalam keadaannya saat ini, kamu pasti memiliki tujuan untuk datang ke kota Ling, kan? Tidak bisakah kamu memberitahuku? Qinlai mengerutkan kening. Tidak apa-apa, aku hanya memintanya. Siapa yang peduli dengan bisnismu? Song Tingyu melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak tulus sebelum pergi dengan kupu-kupu pelangi awan mengalir. Setelah dia terbang, Qinlai tiba di rumah kecil miliknya dan duduk di dalamnya. Dia membuka pikirannya dan menyelidiki sekelilingnya dengan kesadaran pikirannya. Dia ingin memastikan apakah Song Tingyu benar-benar pergi dan apakah ada orang di sekitarnya. Kesadaran pikirannya menyerupai riak, menyebar ke sekitarnya. Qinlai saat ini berada di tahap tengah alam manifestasi. Cakupan kesadaran pikirannya tidak jauh, dan dia hanya bisa mendeteksi semuanya dalam jarak 1 mil dari kota Ling. Tentu saja, jika ada seseorang yang wilayahnya jauh melampaui miliknya dan menyembunyikan aura mereka, maka dia masih tidak dapat mendeteksinya dengan kultivasinya. Setelah beberapa saat, dia tidak merasakan apapun yang luar biasa dan secara bertahap menarik kesadaran pikirannya. Melihat awan merah-merah malam itu, Qinlai tidak terburu-buru dalam perjalanannya ke Gunung Herb. Sebagai gantinya, dia menutup matanya dan beristirahat di dalam rumah kecil itu, memilah lautan roh dantiannya. 9 istana Natal seperti surga surgawi di dalam lautan rohnya yang berkabut. Masing-masing adalah dunia kecil mereka sendiri, yang bagian dalamnya terjerat oleh guntur dan kilat, dingin sampai ke tulang, atau terdistorsi oleh magnet. Di alam pembukaan Natal, seseorang menciptakan istana Natal. Di alam manifestasi, seseorang membersihkan danau jiwa. Di alam Nether Passage, seseorang membuat jiwanya marah. Menyalurkan berbagai jenis seni roh, Qinlai terus merenungkan tentang perbedaan antara masing-masing alam dan perlahan-lahan memasuki keadaan meditasi. Diagram roh juga merupakan jenis seni roh. Ketika seseorang telah benar-benar menguasai diagram roh, mereka dapat dikatakan telah menguasai seni roh juga. Selama digunakan dengan benar, maka diagram roh juga bisa digunakan untuk melawan musuh. Di dalam rumah sederhana, beberapa diagram roh yang unik mulai muncul dalam pikiran Qinlai. Diagram 9 sungai berliku,
diagram burung langit yang melonjak, diagram galaksi bersinar, diagram roh ini muncul di benaknya dan tiba-tiba terlihat sangat jelas dan cerah. Di rumah kecil tempat dia tinggal selama 7 tahun, Qinlai tanpa sadar memadatkan energi rohnya. Dengan jarinya sebagai kuas, energi rohnya sebagai tinta, dan udara sebagai papan roh, dia mulai menggoreskan diagram roh yang dia kenal. Di bawah kendali pikirannya, energi roh mengembun menjadi cahaya putih terang dan membentuk sungai yang berkelok-kelok di udara. Sungai itu berputar dan mengembara, tampaknya mengandung sihir di dalamnya. Saat dia menjadi benar-benar fokus, seolah-olah dia bisa mendengar suara aliran sungai yang deras. Suara itu begitu merdu sehingga dia tidak bisa tidak tenggelam ke dalamnya. Splosh slosh. Di tengah suara gemericik air, energi roh yang membentuk aliran itu tiba-tiba hancur dan menghilang. Qinlai, yang asyik menulis diagram roh, tiba-tiba terbangun. Dia secara tidak sengaja mengerutkan kening saat dia melihat motif energi roh yang menyerupai bintang yang hancur. Hal-hal jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Prasasti diagram roh ini hampir tidak sealami ketika dia menuliskan diagram langit melingkar ular naga di dalam formasi magis pohon Thunderblitz. Dia berpikir bahwa dia akan dapat menuliskan diagram 9 sungai berliku yang lebih sederhana di udara semudah dia menulis diagram langit melingkar ular naga. Namun dia telah gagal. 4 diagram kuno, penyimpanan roh, pengumpulan roh, amplifikasi, dan penguatan, dapat disebut diagram roh dasar, tetapi strukturnya sangat rumit. Dibandingkan dengan diagram roh di dalam 12 pilar pola roh, diagram dasar kuno jauh lebih rumit dan mendalam. Jika saya bahkan tidak bisa menuliskan diagram 9 sungai berliku di udara dan mengubahnya menjadi metode serangan, maka tidak mungkin melakukannya dengan 4 diagram kuno. Yang terakhir dari 12 pilar pola roh adalah pusat segel dan tidak dapat dianggap sebagai diagram. Namun ke-11 diagram roh diagram setan penyegel surgawi. Diagram 9 sungai berliku, diagram burung langit yang melonjak, diagram galaksi bersinar, diagram rantai surat 100 bunga, diagram kebangkitan kayu kuno, diagram rumah jatuh, diagram penyihir 6 siklus, diagram langit melingkar ular naga diagram 4 divisi 3 disiplin dan diagram persimpangan yin yang termasuk 4 diagram dasar kuno. Jika saya dapat mengubah semuanya menjadi seni menyerang, maka kemampuan menyerang saya akan menjadi sangat beragam. Jika aku bisa mengadaptasi semua diagram roh sesuai dengan gaya seranganku dan mewujudkannya, maka kekuatan tempurku pasti akan mengalami peningkatan yang meroket. Karena kemungkinan itu ada, aku harus melakukan ini dan secara bertahap mengubahnya menjadi sarana serangan. Di dalam rumah kecil, mata Qinlai tegas saat dia dengan cepat mengambil keputusan. Dia perlu lebih meningkatkan dalam budidaya cara bela diri. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin dan beradaptasi dengan situasi benua yang semakin mengerikan. Qinlai tidak segera menuju ke Herb Mountain dan buru-buru mencari formasi teleportasi. Sebaliknya, dia tinggal di rumah kecil miliknya ini, untuk sementara sendirian di kota Ling. Jika dia lapar, dia akan makan makanan kering, dan jika dia lelah, dia akan berbaring di lantai dan beristirahat sebentar. Ia berkultivasi, terkadang lupa tidur atau makan. Dia berusaha mengubah diagram roh menjadi metode serangan yang kuat dan meningkatkan kemampuan bertarungnya. Suatu hari, ketika dia dengan sungguh-sungguh berkultivasi di dalam ruangan kecil, dia tiba-tiba mendeteksi kehidupan. Ada banyak aura kehidupan. Qinlai segera berhenti berkultivasi dan diam-diam menyembunyikan auranya. Dengan cemberut, dia pindah ke jendela dan melihat keluar. Sekelompok orang perlahan muncul di pintu masuk kota Ling. Mengapa mereka datang ke kota Ling? Qinlai mengerutkan kening. Orang-orang yang tiba-tiba muncul di pintu masuk kota Ling dapat dianggap sebagai kenalan Qinlai. Mereka adalah kelompok Liu Ting dan Wei Li dari Paviliun Nebula. Dalam sekejap mata, sudah 3 atau 4 tahun sejak Qinlai meninggalkan kota Batu Es. Selama waktu ini, dia tidak pernah kembali ke kota Batu Es, jadi tentu saja, dia juga tidak pergi ke Paviliun Nebula. Dia telah menjadi asing dengan Nebula Paviliun sejak lama. Hari ini, orang-orang Paviliun Nebula benar-benar datang ke kota Ling, yang agak mengejutkannya. Sudah 3 atau 4 tahun dan Liu Ting masih bersikap arogan seperti biasanya. Dia mengenakan setelan ketat kuning cerah dan sosoknya indah dan menarik. Saat kakinya bergerak, kuncir kudanya yang panjang menamparkan pantatnya yang melengkung berulang kali. Pita biru air diikatkan di pinggangnya yang kurus. Setelah dikencangkan, pita itu menunjukkan bahwa pinggangnya yang seperti ular sangat fleksibel sehingga bisa tanpa tulang. Matanya yang cerah memiliki warna arogansi yang jelas. Bahkan, itu bahkan lebih jelas daripada sebelumnya. Tampaknya sifat soknya telah memburuk setelah Liu Yuntao menjadi Master Paviliun Nebula. Putra Wei Xing, Wei Li, mengikuti Liu Ting.
Ada juga banyak hal yang tidak berguna dari paviliun Nebula yang sangat akrab dengan Qinlai. Mengapa orang-orang ini datang ke kota Ling? Qinlai penuh kecurigaan saat dia terus menatap ke arah pintu masuk kota. Dia bisa merasakan bahwa masih ada orang lain yang belum tiba. Setelah beberapa saat, sekelompok orang lain secara bertahap muncul seperti yang diharapkan. Liu Yan. Qinlai tidak bisa membantu tetapi dengan lembut berseru di dalam hatinya ketika dia melihat orang pertama dari kelompok itu muncul. Selama insiden penambangan di Gunung Serigala Surgawi, Liu Yan telah menjadi pengawas dari Paviliun Nebula. Baik Qinlai dan Liu Yan telah melalui suka dan duka bersama. Setelah bergabung dengan Nebula Pavilion, Liu Yan juga mengawasinya. Orang yang muncul sesudahnya menyebabkan Qinlai bergidik sekali lagi dan berseru dengan nada rendah dengan ekspresi dingin, Feng Yi. Dengan lengan kirinya hilang, itu sebenarnya Feng Yi tuan muda keluarga Feng. Banyak kenangan masa lalu langsung masuk ke dalam hati Qinlai, menyebabkan wajahnya menjadi sedingin es. Beberapa tahun yang lalu, keluarga Ling, keluarga Gao, dan keluarga Feng menerima perintah dari Paviliun Nebula untuk pergi ke Gunung Serigala Surgawi untuk menambang kristal api. Liu Yan telah menjadi pengawas dari Nebula Paviliun pada saat itu. Anggota keluarga Ling yang berpartisipasi adalah Ling Yuxi, Ling Feng, Ling Xing, Ling Ying, dan Qinlai, sedangkan keluarga Gao dipimpin oleh Gao Yu. Sementara itu, Feng Yi telah menjadi wakil dari keluarga Feng. Pada saat itu, Feng Yi sudah menunjukkan kekaguman yang besar pada Ling Yuxi, tetapi dia masih memiliki beberapa pengendalian diri. Itu telah berlangsung sampai orang banyak menggali Viri Solar Jade, material roh tingkat 3 yang mendalam di Gunung Serigala Surgawi. Kemudian, semuanya berubah. Feng Yi telah berkonspirasi dengan Yan Dewu dari Sateret Ice Manor dan mengirim pesan ke Sateret Ice Manor untuk mengirim elit mereka. Sementara itu, Feng Yi tidak lagi menahan nafsunya pada Ling Yuxi dan secara bertahap mengungkapkannya. Situasi di Celestial Wolf Mountain sangat berubah di tengah malam. Qinlai, keluarga Ling, keluarga Gao, dan Liu Yan melarikan diri dari pengejaran Sateret Ice Manor sebelum akhirnya bertemu dengan serigala setan bersayap perak secara tidak sengaja dan membalikkan keadaan dengan patung kayu, nyaris tidak lolos dari kematian. Semua ini muncul dalam pikiran Qinlai, satu demi satu memori. Kemudian, lengan kiri Feng Yi dimakan oleh serigala iblis bersayap perak dan Yan Dewu terluka parah oleh Raja Serigala Iblis. Sementara itu, patriark keluarga Feng, Feng Bin, menjebak keluarga Ling sebagai mata-mata di tengah-tengah mereka. Tidak lama kemudian, Du Haitian membawa Ye Yang Qiu, kepala balai disiplin, ke keluarga Ling untuk mengadukan mereka atas kejahatan mereka, hampir mendorong keluarga Ling melewati titik tidak bisa kembali. Sebagai akibat dari kejadian ini, hanya bisa dikatakan bahwa ingatan Qinlai tentang Feng Yi dan Feng Bin, patriark keluarga Feng, sedalam yang bisa dibayangkan. Sudah bertahun-tahun sejak itu, dan hari ini, Feng Yi yang berlengan satu, ayahnya, Feng Bin, dan Liu Yan benar-benar telah tiba di kota Ling. Selanjutnya, mereka ditemani oleh Liu Ting dan Wei Li. Ini membuat Qinlai sangat ingin tahu tentang alasan mereka datang ke sini. Feng Yi, Paman Feng, tempat ini tidak buruk, kan? Liu Ting berdiri di jalan-jalan kota Ling, memperlihatkan ekspresi senang di wajahnya yang cantik. Meskipun kota Ling telah ditinggalkan selama beberapa tahun, semua rumah dibangun dari batu kapur dan sangat kokoh. Selama mereka dibersihkan, mereka tidak akan terlihat berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya, Herb Mountain adalah tempat yang pas untuk menanam herbal spirit. Saat itu, Paviliun Nebula hanya memutuskan untuk melindungi keluarga Ling karena mereka menyerahkan tanaman herbal ini. Pada titik ini, Liu Ting memasang ekspresi arogan di wajahnya, seolah-olah keluarga Ling masih keluarga bawahannya yang perlu mendengarkan setiap perintah. Ting Ting, terima kasih atas hadiahnya. Feng Yi ini akan mengukir ini di dalam hatinya. Feng Yi mungkin kehilangan lengan, tapi dia masih memiliki wajah tampan. Ketika disatukan dengan temperamennya yang sopan, dia masih tampak sangat luar biasa. Berdasarkan penampilannya saja, Feng Yi jauh lebih menonjol daripada Wei Li yang naksir Liu Ting. Bertahun-tahun yang lalu, Tumo mengirim anak buahnya untuk menghancurkan keluarga Feng Mu dan tidak meninggalkan apapun. Keluarga Feng terpaksa pindah ke domain Sateret Ice Manor, yang benar-benar merupakan peristiwa yang tidak menguntungkan. Liu Ting menghela nafas pelan dan berkata, Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion sekarang menjadi satu. Ayah saya dan saya akan mendukung keluarga Feng jika Anda ingin menemukan tempat baru di luar kota batu es dan membangun kembali kota Feng Anda. Bagaimanapun, kota Ling telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Semua kekuatan besar pasti akan membantai orang menyebalkan ras jahat keluarga Ling itu hingga orang terakhir,
dan tidak ada cara bagi mereka untuk kembali ke kota Ling lagi, jadi sebaiknya Anda tinggal di sini. Dia menunjuk ke bangunan batu dan berkata, lihat, semuanya di sini sudah disiapkan. Setelah mereka dibersihkan, klan keluarga Feng Anda dapat langsung masuk. Selain itu, ada juga gunung ramuan tempat Anda dapat menanam tanaman roh di masa depan. Saya juga telah mendengar bahwa ada beberapa biji di dalam Herb Mountain yang dapat Anda coba untuk menambang. Siapa tahu, mungkin Anda akan menemukan sesuatu. Ya, itu berkat kamu berbicara kepada ayahmu atas nama kami. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa merebut kota Ling. Feng Yi tersenyum dingin dan berterima kasih padanya dengan sungguh-sungguh. Tatapannya pada Liu Ting dipenuhi dengan cinta, dan senyum hangat memenuhi wajahnya yang tampan. Itu adalah kombinasi yang bisa dengan mudah menggerakkan hati seorang gadis. Liu Ting jelas menyimpan niat baik terhadap Feng Yi juga jika tidak, dia tidak akan membantu keluarga Feng mendapatkan kota Ling dari ayahnya. Ling Town berada dalam domain Nebula Pavilion. Setelah klan keluarga Ling pergi, kota Ling secara alami telah diklaim oleh Pavilion Nebula. Nona pertama, saya telah membimbing Anda semua ke tempat ini. Jika tidak ada yang lain, bolehkah saya pergi sekarang? Liu Yan, yang telah bertindak sebagai pemandu, membenci Feng Yi dan keluarga Feng dari lubuk hatinya. Saat itu, Feng Yi bersekongkol dengan Yan Dewu dari Sateret Ice Manor dan hampir mendorongnya ke tepi. Bahkan sekarang, Liu Yan masih memakai luka dari pertempuran itu di tubuhnya. Jika dia tidak masih bekerja di Pavilion Nebula dan jika Liu Yuntao bukan ahli Pavilion Nebula, dia lebih baik dipukuli sampai mati daripada membimbing klan keluarga Feng ke kota Ling. Setiap kali dia berdiri di samping Feng Yi, Liu Yan merasa tidak nyaman sampai ke tulang. Sepanjang jalan, Feng Yi akan mengejeknya dari waktu ke waktu, dan dia hampir menjadi gila karenanya. Liu Yan takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya, akan melawan Feng Yi, dan akan berakhir dalam situasi yang berbahaya. Kakak Liu, apa yang terburu-buru? Feng Yi tersenyum acuh tak acuh. Apakah kamu mengingat sesuatu setelah melihat hal-hal di masa lalu? Bukankah Anda sangat dekat dengan keluarga Ling dan Qin Lai? Lihat orang-orang yang dulu sangat kamu pikirkan. Di mana mereka sekarang? Salah satunya adalah sisa-sisa ras jahat, dan satu lagi adalah mata-mata untuk ras jahat. Jadi ini penilaian kakak Liu, hehe. Wajah Liu Yan berwarna hijau. Aliansi surga yang mendalam, 8 kuil ekstrim, dan Sekte Persatuan yang menyenangkan telah menyebarkan berita tentang keluarga Ling dan Qin Lai ke seluruh benua pasang surut. Keluarga Qin Lai dan Ling saat ini telah menjadi musuh publik dari setiap praktisi bela diri di benua itu. Mereka ditakdirkan untuk mati. Setiap orang yang memiliki hubungan dengan keluarga Ling dan Qin Lai akan dicemooh dan dipandang rendah. Mereka bahkan akan disingkirkan dan diejek. Tentu, Liu Yan tidak terkecuali. Seorang orang menyebalkan seperti Qin Lai harus dipenggal di depan umum. Saat Qin Lai, musuh bersama mereka dibesarkan, Liu Ting segera berdiri di sisi Feng Yi. Dengan ikal di bibirnya dan wajah dingin, dia berseru, aku tahu orang itu busuk di Ichestone City. Kemudian, saya mendengar bahwa dia pergi ke sekte persenjataan dan benar-benar hidup dengan cukup baik. Pada saat itu, saya berpikir bahwa surga itu buta. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa hidup dengan baik? Namun, lain kali saya mendengar berita tentang dia, saya tidak menyangka bahwa dia telah menjadi mata-mata ras jahat dan diserang oleh semua orang. Aku tahu itu akan menjadi seperti ini. Orang seperti dia ditakdirkan untuk berjalan ke jalan buntu. Ya, orang gila yang secara terbuka membantai orang-orang di kota batu es kita ini pantas mendapatkan pembalasan. Wei Li segera bergabung. Feng Yi dari keluarga Feng, Liu Ting, dan Wei Li sebelumnya menderita di tangan Qin Lai. Oleh karena itu, pendapat mereka tentang masalah ini sangat identik, mereka semua tidak sabar menunggu Qin Lai mati. Liu Yan adalah satu-satunya yang memiliki niat baik terhadap Qin Lai. Sayangnya, dia bahkan tidak bisa melawan mereka. Bahkan Profound Heaven Alliance dan Eight Extreme Temple telah mengeluarkan pernyataan dan melabeli Qin Lai sebagai mata-mata ras yang jahat. Selanjutnya, pria itu sendiri telah pergi ke wilayah ras jahat. Bagaimana dia akan membantah ini? Di dalam rumah kecil, di dekat jendela, Qin Lai memperhatikan orang-orang ini dengan dingin dengan aura ditarik. Mendengarkan percakapan mereka, ekspresinya perlahan menjadi lebih gelap. Feng Yi, Liu Ting, dan Wei Li, yang memanjakan diri dengan gertakan keras, pasti tidak bisa membayangkan bahwa karakter utama yang mereka bicarakan sedang mendengarkan dengan tenang dari sebuah rumah kecil tidak jauh dari sana. Feng Yi, mintalah klan keluarga Fengmu membersihkan kota Ling ini dengan baik. Melihat bahwa langit berangsur-angsur menjadi gelap, Liu Ting mulai mempertimbangkan akomodasi dan menunjuk ke rumah keluarga Ling, berkata, mulai dari sini.
Saat dia berbicara, hampir 100 klan keluarga Feng datang melalui pintu masuk kota satu demi satu. Orang-orang ini semua adalah praktisi bela diri dari alam rendah. Mereka terlambat karena mereka telah mengambil beberapa istirahat dalam perjalanan dari Ichestone City. Melihat bahwa nona pertama dari Paviliun Nebula sendiri telah memberi perintah, Patriark Feng Bin segera mulai berteriak dan memerintahkan klannya untuk mulai membersihkan rumah keluarga Ling. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi, kata Liu Yan kepada Liu Ting lagi. Apa terburu-buru? Ketidaksabaran muncul di wajah cantik Liu Ting. Kamu juga akan menunggu di sini di rumah keluarga Ling. Hal pertama besok, Anda akan membawa kami ke Gunung Herb untuk menyelidiki keadaan di sekitarnya sebelum diizinkan kembali ke Paviliun Nebula. Saya mendengar bahwa Anda cukup berpengalaman dalam budidaya dan perolehan ramuan roh. Karena itu, Anda belum diizinkan untuk pergi dulu. Ekspresi Liu Yan penuh dengan kepahitan. Saudari Ting, apakah kita juga akan tinggal di sini di kota Ling? Wei Li bertanya. Kita akan beristirahat di sini hari ini, kata Liu Ting. Kelompok praktisi bela diri Paviliun Nebula Muda semuanya memandang Liu Ting sebagai pemimpin mereka dan tidak berani melanggar perintahnya. Mereka semua dengan patuh memilih tempat mereka sendiri untuk beristirahat. Ting Ting, nanti kamu akan tinggal di bekas rumah Ling Chengye. Feng Yi berdiri di samping Liu Ting dan tersenyum menghibur di wajahnya yang tampan. Oh, saya lupa memberitahu Anda, tetapi ada Firi Solar Jade, bahan roh tingkat 3 yang mendalam, tidak jauh dari Gunung Serigala Surgawi. Serigala setan bersayap perak dari gunung akan pindah ke pegunungan Arktik musim ini. Kita bisa mencoba menambang Firi Solar Jade dari area itu. Bagaimana menurutmu? Giok matahari berapi-api. Mata Liu Ting perlahan menjadi cerah. Giok matahari berapi-api. Di sisi lain, ekspresi Liu Yan menjadi berat saat dia mengingat masa lalu. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia melihat ke arah Feng Yi dan Liu Ting dan mengerutkan kening, berkata, Gunung Serigala Surgawi adalah rumah serigala iblis bersayap perak. Rumor mengatakan bahwa serigala setan bersayap perak adalah keturunan dari Raja Serigala Salju Batu Es. Bertahun-tahun yang lalu, Dark Asura Hall pernah memberi perintah bahwa Nebula Pavilion tidak lagi diizinkan untuk menambang di Celestial Wolf Mountain. Ketika Pavilion Master Tu ada, dia juga melarang keras tindakan menambang Gunung Serigala Surgawi. Itu dulu. Ini sekarang. Kakak Liu, bukankah kamu terlalu tegang? Feng Yi mungkin kehilangan lengannya, tapi auranya masih kuat. Setelah menunjukkan senyum dingin, dia mulai menjelaskan dengan tenang di bawah pengawasan Liu Ting. Saat itu Raja Binatang dari Pegunungan Arktik adalah Raja Serigala Salju Batu Es. Itulah mengapa Dark Asura Hall agak waspada terhadap serigala setan bersayap perak. Tapi sekarang, Raja Binatang Buas saat ini dari Pegunungan Arktik adalah Raja Singa Api bermata ungu. Feng Yi tertawa dingin sebelum menggelengkan kepalanya, berkata, serigala setan bersayap perak bukanlah keturunan dari Raja Singa Api bermata ungu. Dia tidak peduli tentang hal-hal sepele Gunung Serigala Surgawi. Selanjutnya, kita baru saja berbicara tentang menambang Firi Solar Jade sementara serigala setan bersayap perak menuju ke daerah yang lebih dalam di Pegunungan Arktik. Tidak mungkin serigala-serigala itu tahu kita melakukannya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Tuan Paviliun Tumo pernah memberi perintah ketat, bantah Liu Yan. Tumo, ekspresi Feng Yi semakin dingin. Dia punuk dan berteriak, Master Paviliun saat ini dari Nebula Paviliun bermarga Liu. Bukan Tu, apakah kamu tidak mengerti situasinya? Melihat Liu Yan membawa Paviliun Master Tu lagi dan lagi, wajah Liu Ting juga sedingin es saat dia berkata dengan kasar, Liu Yan. Keluarga Tu saat ini mungkin memiliki beberapa kekuatan di Dark Asura Hall, tetapi Master Paviliun Nebula Paviliun saat ini adalah ayahku. Liu Yan menghela nafas di dalam dan tidak lagi mencoba membujuk mereka. Dia tahu bahwa setiap upaya lebih lanjut akan sia-sia dan hanya akan membawa masalah pada dirinya sendiri. Liu Ting sendiri diam-diam tertarik pada materi roh tingkat 3 yang mendalam, Firi Solar Jade. Dia awalnya sedikit ragu karena Raja Serigala Salju Batu Es. Sekarang dia telah mendengar Feng Yi memberikan penjelasannya dan telah gelisah oleh Liu Yan yang terus-menerus mengemukakan, Paviliun Master Tu, dia tiba-tiba mengambil keputusan dan berkata, saya percaya bahwa penambangan Firi Solar Jades adalah mungkin. Jika kita bisa menambang Firi Solar Jade, Nebula Paviliun bisa menukarnya dengan barang bagus dari Dark Asura Hall. Feng Yi tersenyum. Ting Ting, ini juga akan menjadi berita bagus untuk ayahmu. Liu Ting juga memasang ekspresi bahagia. Sebagai akibat dari kematian Yuan Tianya, keadaan Nebula Paviliun dan Sateret Ice Manor sangat buruk. Liu Yuntao dan Yan Wennya dikabarkan telah menemukan payung baru untuk bersembunyi di Aula Asura Gelap.
Mereka sangat membutuhkan untuk memberikan materi roh kepada pelindung baru mereka atau membuktikan nilai mereka. Jika mereka bisa menambang sejumlah besar Firis Solar Jade dan mengirimkannya ke Dark Asura Hall sebagai penghormatan, mereka akan memenangkan kebaikan pelindung mereka dan membangun fondasi yang baik untuk diri mereka sendiri ketika mereka memasuki Dark Asura Hall di masa depan. Oleh karena itu, saran Feng Yi tepat di depan Liu Ting. Ini menyebabkan Liu Ting menemukan Feng Yi semakin nyaman di mata. Dia hampir bisa melupakan bahwa dia hanya memiliki satu tangan. Semua orang harus memilih rumah mereka sendiri dan membersihkannya sendiri sebelum beristirahat. Kita akan pergi ke Herb Mountain besok dan memeriksanya sebelum bersiap untuk pergi ke Celestial Wolf Mountain untuk menambang Firis Solar Jade. Teriak Feng Yi. Klan keluarga Feng mengakui perintahnya dan mulai menyibukkan diri. Wei Li dan praktisi bela diri muda dari Nebula Pavilion semuanya menyebar dan mulai mencari Ling Town untuk tempat istirahat yang memuaskan bagi diri mereka sendiri. 3 dari praktisi bela diri di antara mereka, yang berada di tingkat ke-8 atau ke-9 dari Realm Refinement, sedang menuju rumah kecil Qinlai. Mengambil alih Ling Town, merebut Herb Mountain, mencoba untuk menambang biji Herb Mountain dan bahkan Firis Solar Jade di Celestial Wolf Mountain, di dalam rumah, mata Qinlai gelap dan suram. Melihat seseorang berjalan ke arahnya, Qinlai menyeringai dingin sebelum mengeluarkan cermin tembaga dan dengan hati-hati menyesuaikan topeng kulit rubah yang dipinjamkan Song Tingyu kepadanya. Sebagai seorang seniman yang berpengalaman dalam diagram roh, menyesuaikan garis topeng kulit rubah bukanlah masalah sama sekali. Tak lama kemudian, dia telah menyesuaikan garis wajah topeng kulit rubah dan memakainya di wajahnya sekali lagi. Dia telah membuat wajah pria yang sehat dan tampan. Ketika dicocokkan dengan sosoknya yang kuat dan sepasang mata yang memberontak, arogan, dan serius, kombinasi itu memberinya penampilan yang sangat maskulin. Tepat ketika praktisi bela diri muda dari Nebula Pavilion akan datang, dia membuka pintu dan dengan berani berjalan keluar, berteriak keras, "Siapa yang membuat banyak suara? Orang pembawa sial, tidakkah kamu tahu bahwa kamu mengganggu kultivasiku?" Dia kemudian menyerang langsung di antara 3 praktisi bela diri Pavilion Nebula dan tanpa pandang bulu melemparkan mereka ke langit seperti mereka adalah ayam. Bang bang bang. Setelah 3 kali tumbukan tumpul, tatapan semua orang di kota Ling tertarik ke arahnya. Liu Ting, yang akan beristirahat di dalam rumah, juga terganggu dan dia buru-buru bergegas kembali. Sungguh pria yang sombong dan luar biasa. Ketika Liu Ting kembali dan berkonsentrasi, matanya menjadi cerah. Qinlai tampak tampan dengan topeng kulit rubahnya. Dia mengenakan setelan ketat hitam yang disesuaikan dengan sosoknya, menonjolkan itu sehingga dia terlihat sangat kuat. Sikap ceroboh di tengah-tengah Wei Li dan klan keluarga Feng membuatnya tampak lebih tinggi dari semua orang di sekitarnya. Matanya tidak hanya cerah dan bersemangat, tetapi juga dipenuhi dengan semacam arogansi tanpa hukum yang sangat mempesona para gadis. Sebenarnya ada kecantikan di grup ini. Hai cantik. Saat dia melihat Liu Ting, mata Qinlai berbinar. Dia membuka mulutnya dan tertawa saat dia bergerak ke arah Liu Ting dengan langkah lebar. Feng Yi dan Wei Li baru-baru ini memperebutkan Liu Ting karena cemburu, dan mereka juga bertengkar sedikit secara rahasia. Tidak ada yang menganggap pihak lain mudah di mata. Pada saat ini, Qinlai tidak hanya muncul entah dari mana, tetapi begitu dia muncul, dia segera menunjukkan minat yang besar pada Liu Ting dan bersedia untuk bergerak padanya secara langsung. Ini membuat Feng Yi dan Wei Li langsung merasakan krisis. Siapa kamu, Poni? Kenapa kamu di kota Ling? Wei Li buru-buru pergi untuk menghalangi jalannya. Hati-hati, Ting Ting. Feng Yi bahkan lebih jahat dari Wei Li karena dia segera memerintahkan klan keluarga Feng untuk datang, seolah-olah Qinlai adalah orang menyebalkan yang berencana untuk menyakiti Liu Ting, membuatnya tampak seolah-olah dia akan segera menangkap dan membantai Qinlai. Feng Yi berteriak, "Hati-hati!" Menyebabkan Liu Ting yang bermata cerah dan memerah, yang agak gugup karena Qinlai melangkah ke arahnya dengan langkah lebar, menjadi cemas dan khawatir. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa Qinlai adalah seorang pembunuh juga. Hahaha. Qinlai mengangkat kepalanya dan menertawakan Wei Li, Feng Yi, klan keluarga Feng, dan upaya mereka untuk menghentikannya. Kemudian dia tiba-tiba menginjak tanah. Gaya gravitasi yang kuat muncul dari bawah tanah, menyebabkan gravitasi daerah sekitarnya meningkat belasan kali lipat. Wei Li, Feng Yi, dan klan keluarga Feng semua merasa sulit untuk bergerak, seolah-olah mereka memiliki gunung di punggung dan kuku di kaki mereka. Di tengah tatapan marah orang banyak, Qinlai berjalan di depan Liu Ting dengan langkah tegas dan aura maskulin sebelum membuka mulutnya dan tersenyum cerah, matanya menatap Liu Ting dengan saksama, "Siapa namamu, cantik?" Liu Ting. "Namaku Liu Ting." Liu Ting tergagap gugup, pipinya merona. Pada saat ini, sifat arogannya yang biasanya nakal,
kejam, dan arogan telah menghilang secara keseluruhan. 350.